Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jom kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Sang Pencipta, dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat juga kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah bagi orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah kita, dan kita masih di perang Khaybar. Dan Khaybar sudah panjang lebar kita jelaskan adalah sebuah lokasi yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, Dan menurut yang saya tandain di tulisan saya, kita masuk ke pasal D, masalah pembebasan benteng Yahudi. Dan yang terakhir kita bahas adalah pembebasan benteng pertama, namanya pembebasan benteng Naim. Tentu saya reviewkan sedikit. Yang ikut di Khaybar dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim adalah yang ikut di kesepakatan Hudaybiyah. Dan sudah kita jelaskan juga panjang lebar kesepakatan Hudaybiyah. Pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sahabatnya kurang lebih 1.400 orang ingin umrah, lalu kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Dan terjadilah kesepakatan Hudaybiyah di luar wilayah haram. Kemudian setelah kesepakatan Hudaybiyah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemenangan-kemenangan yang bertubi-tubi, dimulai dari Khaybar, kemudian nanti akan ada pembebasan kota Mekah. Setelah ada kesepakatan damai 10 tahun dengan Quraisy. Dan panjang lebar juga kita sudah sebutkan orang-orang yang di Hudaybiyah sekitar 1.400 orang itu dikeluarkan Nabi SAW berarti 1399, dan ada satu orang munafik juga dikeluarkan yang tidak ingin membaiat Nabi SAW di bawah pohon pada saat itu. Maka jumlah sahabat 1398, dan inilah yang pergi bersama Nabi SAW ke Khaybar, karena Nabi SAW tidak mengizinkan siapapun ikut ke Khaybar kecuali yang sudah hadir di Hudaybiyah. Kalaupun ada yang mau ikut, maka tidak punya hak harta ghanimah di Khaybar. Maka pada saat itu tidak ada yang ikut ya, karena rata-rata orang-orang ikut perang, target mereka tahu Nabi SAW akan menang, maka mereka ikut untuk ghanimah. Tentu panjang lebar saya jelaskan dalam muqaddimah pembukaan peperangan, bagaimana pasukan muslimin pertama tiba, apa saja yang terjadi, duel-duel yang terjadi dan seterusnya. Di Khaybar sendiri penuh dengan pohon-pohon kurma dan banyak benteng-benteng Yahudi. Maka tahapan perang sudah kita ceritakan, kalau teman-teman ikuti di pertemuan kita, insya Allah di YouTube sudah ada di episode terakhir itu, sampai ke masalah pembebasan benteng-benteng ini. Benteng yang pertama tembus adalah benteng Naim namanya. Ceritanya adalah, ini sudah saya sampaikan, ini akhir pertemuan kita yang lalu. Pasukan muslimin menyerang dan mengepung benteng Yahudi yang terdekat dengan perkemahan mereka. Dan pada saat itu peperangan terus berjalan selama 10 hari. Dan ini teman-teman sekalian pelajaran yang penting sekali dalam hidup kita sebagai manusia. Kita harus tahu Sang Pencipta Allah sudah membuat sebuah sistem namanya sunnatullah, dan apapun yang berhubungan dengan permintaan kita kepada Allah mengikuti sistem itu. Misal orang lapar, dia minta kepada Allah agar dihilangkan laparnya. Ya Allah, lapar. Maka ada proses yang merupakan sunnatullah, tidak bisa laparnya seketika hilang, tetapi dia akan dapat makanan, dikunyah, ditelan, diproses di ususnya, baru kemudian laparnya hilang. Dia kalau capek atau dia kalau sakit, dia minta kepada Allah, tidak ada spontanitas sembuh pada saat itu. Ada sunnatullah, proses. Dan itu harus difahamin.
Maka kita ketemu dengan dokter yang tepat, kemudian kita berikan obat dengan dosis tertentu, seminggu, sebulan, baru kita sembuh. Ini sunnatullah, dan itu termasuk ijabah dari Allah. Jadi jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian, oh kalau saya minta sekarang, detik ini juga dikasih. Sehingga kalau tidak dikasih, ngambek sama Allah, ya. Kemudian dia berhenti berdoa. Ini pemahaman yang sangat fatal. Makanya kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti dijawab permintaan kalian, seseorang dari kalian, selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah meminta dan belum lihat hasilnya, maka lalu dia tinggalkan doa. Ini karena dia tidak faham, ada sistem. Kita walaupun pengen malam, tetap harus lalui siang dulu. Nggak bisa langsung malam, ada prosesi. Dan itu sudah sistem. Diambil dari kisah Khaybar, bagaimana Nabi SAW mendapatkan jaminan pasti Khaybar akan ditaklukkan oleh muslimin, dan seluruh Khaybar akan menjadi ghanimah bagi muslimin. Ayat Al-Quran turun setelah kesepakatan Hudaybiyah, dan panjang lebar kita sudah bacakan ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah itu. Juga ada berita Mekah akan takluk setelahnya. Pusat kekufuran pada saat itu yang memerangi Nabi SAW dari awal dakwah akan takluk. Pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah Nabi SAW waktu itu duduk manis di Madinah, sudah Khaybar pasti akan saya dapat, sudah turun ayat, duduk, nggak usah berperang, duduk aja sudah Allah janjikan? Enggak sama sekali. Nabi SAW pulang ke Madinah, hai muslimin, Allah telah menjanjikan bagi saya pembebasan Khaybar dan pasti menang. Mekah juga begitu, siapkan diri kalian, pergi perang. Keluar dari Madinah ke Khaybar jauh. Khaybar itu bisa ditempuh sekitar 2 hari perjalanan pada saat itu. Jalan keluar, ada sahabat yang luka, Nabi SAW jarinya kena anak panah, berdarah. Ada sahabat yang mati syahid. Melalui proses-proses, nanti akan takluk ia. Bisa ditangkap pesannya? Ini penting teman-teman sekalian, karena banyak orang sangka buruk dengan Allah karena nggak paham masalah proses itu. Semua melalui proses. Seperti Allah sudah ciptakan, kita biar mau mati, tidak bakal mati sampai tiba ajalnya. Ada waktu yang sudah ditentukan, nggak bisa sama sekali. Ada orang mungkin berusaha mau bunuh diri, tapi karena ajalnya belum datang tidak akan mati. Dia tetap akan selamat, walaupun orang lain selamatkan, nanti saat tiba ajalnya, walaupun dia tidak sakit, dia akan mati. Sistem, harus difahami itu. Makanya Nabi SAW keluar ke Khaybar, padahal sudah dijanjikan menang. Ini Nabi loh. Apalagi kita. Jangan buru-buru teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, Al-anatu minar rahman, wal-ajalatu minas syaitan. Tenang, fokus, ya, jeli, itu hadiah dari Sang Pencipta yang Maha Pemurah, Allah Ar-Rahman. Dan buru-buru dari syaitan. Selalu mau buru-buru. Ada proses. Tadi saya sudah kasih contoh makan, harus ngunyah dulu, telan dulu, baru hilang laparnya. Capek, tidur dulu, bangun baru capeknya hilang, atau duduk dulu istirahat baru hilang. Nggak ada istilah spontanitas, itu nggak ada. Ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian, karena banyak orang melanggar hadis Nabi SAW, akhirnya malah jatuh kepada dosa yang dia tidak bisa keluar darinya. Di mana Nabi SAW mengatakan hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku. Sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, sangka baik. Sampai pernah ada sahabat, 2 orang janjian, kemudian si A sama si B-nya telat. Lalu si A gelisah dan sudah sangka buruk. Ini orang janjian kok nggak datang. Waktu Nabi SAW lihat, kata Nabi SAW, kenapa? Ya Rasulullah, saya janjian dia nggak datang. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra, carikan alasan baik buat saudaramu. Jangan sangka buruk. Mungkin dia lupa, mungkin dia sakit, mungkin dia mati. Allahu a'lam. Dan kata Nabi SAW, ittaqul dhann fa inna dhann akdzabul hadits. Kata Nabi SAW, ittaqul dhann fa inna dhann akdzabul hadits. Jauhilah prasangka buruk, karena dia sedusta-dusta pernyataan. Enggak boleh sangka buruk dalam hidup kita.
dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan seluruh manusia, apalagi sama Allah. Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha mengetahui. Nggak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang luput. Yang merupakan hak anda pasti sampai. Mustahil tidak. Cuma ada proses. Sebelum saya lanjutkan ini, saya berbagi dulu. Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril di saat beliau lagi di Tursina menunggu wahyu turun. Pada saat turun wahyu Taurat selama 40 hari, di hari-hari itu Musa alaihissalam sempat berkata kepada Jibril, "Hai Jibril, sampaikan kepada Allah, karena memang tidak ketemu sama Allah langsung, sampaikan kepada Allah, kalau saya ingin melihat keadilan Allah di depan mata saya, yang langsung saya bisa nilai." Kata Jibril alaihissalam ditanya kepada Allah, balik lagi, "Hai Musa, Tuhanmu mengatakan kau tidak akan bisa sabar. Kau manusia punya kapasitas, nggak mampu kamu menilai itu." Kata Musa, "Saya coba dengan izin Allah." Baik, silahkan. Waktu itu Musa alaihissalam ada di gunung tertinggi di Tursina. Kemudian Allah suruh dia turun ke bawah, ada mata air di bawah. Tidak ada orang, padang pasir. Tursina itu sekarang masuk wilayah Mesir, padang pasir. Luas sekali dengan pasir sama gunung batu saja. Maka Musa alaihissalam turun nunggu, nggak buat apa-apa, disuruh tunggu saja di situ. Nunggulah Musa alaihissalam. Datang dekat mata air dari kejauhan ada orang datang menunggangi kuda. Orang menunggangi kuda ini saudaraku seiman datang, dia turun karena dia mau minum. Dia turun di tempat mata air, ternyata di pinggang sebelah kirinya ada kantong yang dia isi dengan dinar emas. Jatuh kantong itu. Selesai minum dia tidak sadar kalau itu jatuh, dia naik ke kudanya, dia pergi. Ini orang pertama di mata air. Datang orang kedua, anak kecil, belum sampai umur tamyiz, sekitar 9 tahun lah. Datang minum di mata air itu, dia lihat ada kantong duit, dia ambil sama dia. Pergi orang yang kedua. Orang yang ketiga datang orang buta, tua. Datang, dia dengar suara air. Dengan hikmah Allah, entah dari mana orang-orang ini datang, yang jelas Musa alaihissalam saksikan datang orang ketiga minum di mata air itu. Kemudian dia wudhu, dia mau sholat. Entah waktu itu sholatnya di zaman Nabi Musa alaihissalam bagaimana, yang jelas orang ini mau sholat. Waktu orang tua ini lagi wudhu dan dia mau sholat, orang pertama penunggang kuda kembali. Waktu penunggang kuda kembali, dia bilang sama orang buta ini, "Hai kakek tua, orang tua, apa kau lihat kantong uang saya?" Kata si buta, "Saya buta, saya nggak bisa melihat." Lalu dia bilang, "Saya tidak melihat ada manusia satupun di padang pasir ini kecuali kamu sama saya. Dan saya tidak pernah mampir dari perjalanan rumah saya sampai ke sini kecuali di mata air ini saja. Dan saya yakin jatuh di sini tadi. Pasti kamu tahu." "Enggak, saya nggak tahu." "Silakan geledah," kata si buta. Intinya antara penunggang kuda sama si buta ribut nih, cekcok. Karena ribut, akhirnya penunggang kuda menghenuskan pedangnya membunuh si buta. Matilah si buta ini. Lalu kemudian dia geledah barang-barangnya, nggak ada. Cari sekitar situ, nggak ada. Karena memang bukan orang buta yang ambil tadi anak kecil. Anak kecil sudah tidak ada. Maka penunggang kuda naik kudanya pergi. Musa alaihissalam berkata, "Hai Jibril, saya nggak bisa sabar nih." Karena Musa alaihissalam tahu apa sebabnya nih. Kira-kira menurut anda semua di sini apa sebabnya? Anak kecil. Kalau dia nggak ambil kantongnya kan selesai. Ya. Sekarang kalau anak kecil datang minum dia nggak ambil kantong duit, si penunggang kuda kembali, dia ambil kantongnya, dia pergi, nggak akan ada masalah sama si buta. Maka Jibril mengatakan, "Hai Musa, Tuhanmu sudah bilang kau nggak bisa sabar, dan ketahuilah dalam kasus ini yang benar si anak." Musa tampak kaget, yang benar si anak, dia mencuri. Dia ngambil duit. Kata Jibril alaihissalam, begini ceritanya. Ini anak kecil ini punya ayah. Ayahnya sudah mati, dibunuh orang. Dan sebelum mati, dia pernah menjadi pegawai di tempatnya si penunggang kuda. Dan kerja beberapa bulan, nggak dikasih gaji. Dan gajinya, ayahnya si anak ini, sejumlah kantong itu. Jadi si penunggang kuda tidak pernah berpikir sebelumnya kenapa dia taruh uang sejumlah itu di kantongnya. Seperti kalau antum keluar bawa uang 1 juta, 2 juta, nggak tahu kenapa kita bawa, ingin bawa.
dia nggak tahu kenapa begini bawa, dia tidak pernah berpikir lewat di mata air itu dan mampir, tidak pernah berpikir jatuh, tidak pernah berpikir semua ini. Cuma dia lakukan saja, secara alami berjalan proses itu. Lihat bagaimana Allah di sini teman-teman berperan. Maka kata Jibril, Allah mengembalikan haknya si laki-laki yang kerja tidak dikasih gaji oleh si zalim ini kepada ahli warisnya karena dia sudah mati. Dengan caranya Allah. Anak kecil belum balik. Kalaupun dia ambil dia tidak dihukum. Tapi memang ini hak ayahnya. Baik, kata Musa, saya sudah paham. Bagaimana dengan orang tua yang dibunuh? Kata Jibril AS, ayahnya anak ini dibunuh orang sebelum mati dan yang bunuh si buta. Maka Allah datangkan penunggang kuda yang zalim membunuh si zalim. Dan haknya si anak dapat. Sudah tangkap bagaimana Allah berperan? Jangan coba-coba dan jangan fikir oh, kita ini lepas dari pengawasan Allah. Kebodohan itu. Ada orang buat dosa, enggak, saya enggak akan dihukum karena berhasil lolos, tidak ada yang tahu zina di hotel. Ini kebodohan ini. Tinggal tunggu saatnya kau akan dihukum. Enggak ada ceritanya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak ada yang tersembunyi baginya yang di langit dan di bumi. Jangan coba-coba. Jangan bermain. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, kata Allah. Mereka mau mengatur tipu daya, saya yang tipu daya mereka, kata Allah. Gimana cara? Allah mengatakan tentang orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik coba mau tipu Allah, pura-pura iman, pura-pura senyum, padahal sebenarnya di belakang mereka bohong. Padahal Allah sedang menipu mereka. Pasti dibongkar kedoknya. Semua yang manusia anggap rahasia, Allah akan bongkar, baik atau buruk. Kalau baik jadi pelajaran bagi orang lain, kalau buruk dihukum dia. Ada orang 10 tahun sudah korupsi, nikmatin rumah haram, kebongkar 10 tahun kemudian kebongkar, lalu dipermalukan, rusak. Makin lama dosa itu menumpuk, makin berat hukumannya. Kalau ada orang mencuri ini, lalu dia kapok, dia tobat, dikembalikan haknya orang. Pada saat itu lebih ringan dibandingkan orang sudah 1 tahun, udah pakai duitnya orang sudah 10 tahun, kemudian dia baru sadar, baru dia mau kembalikan. Beda hukumannya. Jadi hati-hati, jangan bermain-main di zona itu. Masuk selalu, kalau bahasa saya di pengajian ini, kalau meja kita bagi dua, ini zona aman, ini zona tidak aman. Zona aman selalu. Ada perintahnya, halal, nikmatin sepuasnya. Haram, jauhi. Jangan coba-coba. Sesuatu yang haram itu teman-teman seperti jurang. Kalau kita tiba di pinggir jurang, jangan pernah coba, kaki saya kalau saya majuin ke depan cemplung nggak sih? Jangan coba-coba ya. Karena jatuh, jelas jatuh. Enggak, saya berteman sama orang ini, saya nggak terpengaruh kok. Dusta. Gimana caranya nggak terpengaruh? Kita dengar orang cerita diskotik, bar, khamar, perempuan, terus nggak terpengaruh? Nggak mungkin. Orang teman kita bilang saya mau kencing, kita juga ikut mau kencing kok. Itu kebohongan, dusta namanya. Makanya nggak boleh berteman sama orang-orang ini. Dan jangan coba-coba. Kalau sudah jatuh ke dalam jerumus ke jurang itu, untuk naik itu butuh mendaki, susah. Jadi orang baik sekalian, gitu. Dan yakin Allah mengawasi dan tidak ada yang luput. Hak antum akan sampai, mustahil tidak. Sekarang atau nanti. Sebenarnya sudah saya sampaikan kisah tadi. Dan semua melalui proses sunnatullah. Sabar. Bukan hari ini, besok. Bukan besok, lusa. Akan ada. Puncak-puncaknya di akhirat tidak ada yang luput. Akan diambil semuanya. Di dunia aja akan dikasih sama Allah, apalagi di akhirat. Cuma begitu caranya, sistem yang ada. Kita masuk ke materi kita. Pada saat itu Nabi SAW pergi menyerang Khaybar sampai luka dan seterusnya. Dan salah satu benteng yang tembus adalah benteng Naim. Waktu itu 10 hari para sahabat mengepung. Bayangkan dikepung 10 hari. Padahal sudah ada janji dari Al-Quran pasti menang. 10 hari. Dan tidak tembus-tembus. Benteng pertama ini kalau tembus, benteng kedua akan terbuka. Dan seterusnya. Maka pada saat itu orang-orang Yahudi selalu caranya, mereka melemparkan anak-anak panah dari dalam benteng tidak keluar ke arah muslimin. Jadi muslimin cuma menangkis dengan perisai. Sampai kadang-kadang dari pagi sampai sore. Supaya muslimin gak bisa maju. 10 hari begitu. Bagaimana caranya maju nih? Dihujanin anak panah yang jumlahnya ribuan anak panah. Dan tidak berhenti. Akhirnya pada saat itu, pada hari ke-11, keluarlah dari benteng seorang kesatria Yahudi yang bernama Marhab, yang menantang muslimin.
Kemudian dia melantunkan syair tentunya, sungguh benteng Khaybar telah mengetahui siapa aku, seorang kesatria yang tangguh dan tidak terkalahkan, dan seterusnya panjang syairnya, saya tidak perlu sebutkan dan kita tidak perlu tahu karena ini musuh Allah dan memang mati di tangan muslimin gitu kan, dengan kesombongannya. Melihat tantangan tersebut, keluar dari pasukan muslimin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menjawab tantangan itu. Namun dia ditahan oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu majma'in. Muhammad bin Maslamah juga salah satu orang yang dihitung 1000 kekuatan oleh Umar bin Khattab. Satu orang tapi suaranya keras, orangnya pemberani, luar biasa Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ini terkenal sekali. Muhammad bin Maslamah mengatakan, tidak Ali, bukan kamu, tapi saya yang akan lawan. Kenapa? Karena adiknya dia namanya Mahmud bin Maslamah. Kalau teman-teman masih ingat review kembali, Mahmud bin Maslamah, adiknya Muhammad bin Maslamah ini, waktu pasukan istirahat setelah anak panah banyak terhujan, dia Mahmud ini sempat datang ke salah satu bangunan tua dekat benteng Yahudi untuk istirahat. Rupanya orang-orang Yahudi ngelihat itu ada pasukan muslim nyelinap satu orang tuh, bunuh aja, cari jalan. Maka keluar Marhab ini, yang kesatria Yahudi ini, dia keluar, tapi dia bukan ajak duel ya. Dari belakang dipukul pakai batu. Matilah si Mahmud ini. Waktu Muhammad bin Maslamah tahu adiknya dibunuh seperti itu, dia bilang, hai Ali, ini bunuh adik saya, bagian saya, nggak usah kamu. Baiklah, Ali mengatakan silahkan. Ali mundur waktu itu. Terjadi duel yang luar biasa pada saat itu karena Marhab ini adalah orang terkuatnya Yahudi. Memang dia luar biasa, punya keterampilan perang dan bela diri dan seterusnya. Dan pada saat itu saking luar biasanya duel mereka sampai kaum muslimin dan orang Yahudi sendiri, orang-orang Yahudi muncul semua di atas benteng, dari atas benteng, muslimin juga nonton. Ini ditonton, jadi tidak jadi peperangan. Lihat dua orang ini berantem. Jadi saking luar biasanya mereka, dalam riwayat dikatakan mereka tercengang dengan duel mereka berdua, saling tangkis, saling pukul sampai keduanya berada di antara pohon-pohon. Karena serangan demi serangan yang dahsyat akhirnya membuat hampir semua ranting pohon yang berada di sekitar mereka itu tertanggalkan, dan hampir semua pohon-pohon pun, pohon kurma ini mirip dengan pohon kelapa sawit, sulit untuk ditebas ya. Tapi saking luar biasanya kekuatan kedua orang ini sampai ada batang-batang pohon yang bisa tertebang dengan pedang-pedang mereka. Pada saat itu akhirnya Muhammad bin Maslamah dengan izin Allah berhasil menebas kakinya Marhab dan memutuskan, kaki kanannya putus. Maka Marhab pun kesakitan berdarah dan dia mengatakan, bunuhlah aku. Dia bilang sama Muhammad bin Maslamah. Muhammad mengatakan, enggak, rasain dulu. Kau bunuh adik saya curang, pukul kepalanya. Memang Mahmud ini berdarah sampai mati, luka. Nah sekarang kau rasain juga deh. Sama Muhammad bin Maslamah ditinggalkan. Waktu ditinggalkan Marhab teriak-teriak kesakitan. Lalu Ali bin Abi Thalib lihat, Ali bin Abi Thalib datang dibunuh Marhab. Waktu dibunuh, sama Ali diambil semua. Kan orang kalau duel dalam Islam, kalau kita duel sama seseorang kafir di kancah peperangan, duel ya, sebelum peperangan terjadi, duel berdua, kalau dia kalah, semua milik dia jadi ghanimah kita. Kudanya, perisainya, baju perangnya, apa saja yang dia bawa, secara individu punya orang yang duel. Beda kalau perang sudah berkecamuk, lalu kita berhasil membunuh orang kafir di medan perang, itu tidak ada hubungannya. Semua ghanimahnya harus dikumpulin, nanti panglima perang yang bagi. Tapi ini di awal peperangan. Ali bin Abi Thalib mengambil semuanya itu. Kemudian membawa kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini ghanimahnya, saya bunuh Marhab, berarti punya saya. Muhammad bin Maslamah di sebelah Nabi, dia lihat. Langsung Muhammad bilang, ya Rasulullah, yang bunuh saya. Saya cuma biarin aja, saya tinggal tusuk mati sebenarnya. Berarti ghanimah itu punya saya. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali, benar, ini punya Muhammad bin Maslamah, kasih dia. Ini tentu riwayat menyampaikan pada kita tentang kejadian pada saat itu. Dan lihat bagaimana para sahabat mengetahui mana yang halal ya halal, ghanimah halal. Diambil sama dia. Tapi Ali bin Abi Thalib sempat ragu, lalu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini saya bunuh Marhab nih, saya yang tusuk tadi, mati. Berarti punya saya? Muhammad bin Maslamah, bukan ya Rasulullah, saya yang bunuh. Berarti ini punya saya sebenarnya, saya cuma biarkan dia, biar dia tersiksa gara-gara dia siksa adik saya gitu. Maka Nabi SAW memberikan itu kepada Muhammad bin Maslamah. Lalu keluar lagi saudaranya Marhab, ajak duel lagi, namanya Harith, dan dihadapi oleh Abu Dujana radhiyallahu anhu, Syammah, yang luar biasa dengan keberaniannya, kekuatannya yang kita sudah tahu dalam kisah-kisah kita di perang Badar, di perang Uhud ya. Dan juga berhasil membunuhnya. Lalu keluar lagi saudara ketiganya Marhab, namanya Yasir,
Dan ini dihadapi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ya. Yasir ini memiliki postur tubuh yang sangat tinggi sampai digambarkan mendekati tingginya pohon kurma. Ya. Jadi 2,5 meter. Sampai Nabi SAW waktu lihat ini si Yasir keluar, Nabi lihat dari jauh, Nabi mengatakan, apakah kalian mengira tingginya sampai 5 hasta? Ya, 5 siku, jadi 2,5 meter. Kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah. Tinggi besar dengan topi besinya segala macam. Maka Yasir sama tadi melantunkan syair-syair, semua benteng Khaybar mengenalku Yasir, aku orang kesatria tidak terkalahkan dan seterusnya. Omong kosong ini gitu. Omong kosong. Zubair keluar. Waktu itu sahabat-sahabat nunggu siapa yang keluar nih. Ini orang tinggi besar. Zubair keluar mengatakan, menjawab lantunan syairnya mengatakan, aku Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur. Lalu saling melantunkan syair pada saat itu. Ringkas cerita, Zubair bin Awam ini adalah sepupu Nabi SAW karena ibunya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah ini tante Nabi, kakaknya Abdullah, ayahnya Nabi kan. Anaknya Sofiyah Zubair. Zubair ini sepupu Nabi dari ibunya. Sofiyah ini pernah saya ceritakan, dia adalah wanita yang terkenal sangat kuat. Bahkan disepakati oleh ahli sejarah, kalau wanita sahabiat yang paling kuat mentalnya Sofiyah. Karena Sofiyah ini ngajarin Zubair dari kecil, dibawa ke tempat gelap setiap hari. Dibawa ke tempat gelap, lalu didiamin. Sengaja, buat supaya takutnya hilang. Kalau Zubair nangis, tambah dibiarin sama Sofiyah. Maka orang-orang bilang, hai Sofiyah, kenapa kau giniin anakmu? Kesian. Kata Sofiyah, biarin, biar dia jadi pemberani. Dan memang betul. Sampai pernah saya ceritakan Zubair bin Awam itu radhiyallahu anhu kalau mau berhadapan sama musuh, ini musuh nih, dia berdiri di depannya musuh, pasukan muslim di belakang. Dia tinggal tunggu takbir, diserang duluan sendiri. Saking beraninya gitu kan, luar biasa gitu. Dan dia terkenal memiliki tombak warna kuning. Dia selalu bawa tombak 2 di pundaknya, itu selalu bawa tombak. Dan pasukan kafir selalu cari tahu siapa kesatria muslim. Dan mereka kalau lihat Zubair, ada orang itu, bahaya nih buat kita. Seakan-akan begitu. Zubair pun akhirnya keluar, kemudian terjadi duel yang besar pada saat itu. Sofiyah sempat berkata kepada Nabi SAW, Sofiyah ini tegar sekali. Ya Rasulullah, manusia yang diajak hadapi oleh Zubair ini bukan orang kecil, besar. Nanti dia bisa bunuh anak saya nih. Kata Nabi SAW, tidak usah khawatir hai Sofiyah, pasti anakmu yang akan menang. Maka terjadi duel. Ini duel yang besar sekali, luar biasa. Tapi Zubair punya keterampilan. Jadi cara menghadapi orang yang besar seperti ini, setiap kali dia tebaskan pedangnya, kena orang terlalu besar badannya, nggak bisa cepat. Maka selalu saja Zubair menghindar, dibiarin habis tenaganya. Ditebas, pindah, menghindar. Kadang-kadang Zubair bahkan sempat masuk ke kolong kakinya, gitu kan. Lalu Zubair olok-olok dia, gitu kan. Setiap kali Zubair masuk di kolongnya, diketuk kepalanya, gitu. Sengaja Zubair nggak bunuh dulu, gitu. Jadi cerita selalu begitu sampai akhirnya si Yasir ini sudah kecapean, barulah Zubair bunuh, gitu. Ditusuk sama Zubair, gitu. Dan Zubair ini memang orangnya jeli sekali ya, dia tahu titik-titik di mana bisa membunuh musuh. Sebagaimana kita tahu juga ada di perang Badar, di perang Uhud, pernah Zubair bin Awam yang melempar tombak sampai masuk di celah antara matanya salah satu orang kafir yang Quraisy yang memang pada saat itu sempat menyiksa kaum muslimin dengan kejelian yang luar biasa. Ringkas cerita, terbunuhlah Yasir dan Zubair sempat takbir. Maka bertakbirlah Nabi SAW, kemudian seluruh muslimin takbir pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan, keluarlah hadis, sesungguhnya semua Nabi punya pengawal khusus. Kita bodyguard gitu kan. Dan pengawalku adalah Zubair. Setelah itu keluar lagi dari benteng Yahudi saudara ketiga mereka bernama Amir yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib dan radhiyallahu anhu dan berhasil membunuhnya. Keluar lagi pimpinan Yahudi bernama Usaid. Jadi setelah Yasir masih keluar, ini sampai 6-7 orang keluar, dihadapi oleh Muhammad bin Maslamah kembali dan berhasil membunuhnya. Jadi kalau dua ini Nabi SAW berikan kesempatan, siapa saja mau maju silahkan. Gitu kan. Pada saat Yahudi melihat tidak ada manfaat duel dengan muslimin karena setiap kali keluar pasti kalah. Semua kesatria mereka mati terbunuh. Dan satu kesatria ini yang dibunuh ini itu sudah cukup untuk memimpin pasukan. Suaranya keras, punya keterampilan perang. Jadi kalau hilang ini berarti pasukan ini bisa ciut semua. Ini sudah 7-8 orang mati semuanya.
Akhirnya mereka kembali kepada sistem yang awal, melempar anak-anak panah dari belakang tembok gitu. Malam sebelum pembebasan Khaybar, benteng Naim, ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng bernama yang keluar dari benteng Yahudi dan tertangkap oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu kepala keamanan. Jadi beliau keliling-keliling setiap malam, melihat keadaan pasukan, melihat keadaan musuh, gitu kan. Dan ini kepala keamanan tidak tidur, dia istirahat kapan dia bisa, gitu kan. Maka pada saat itu dia menangkap, Umar bin Khattab tangkap orang Yahudi dan langsung mau dibunuh. Langsung dia bilang, sebentar, hai Muslim, dia tidak tahu kalau ini Umar, jangan bunuh saya, tapi bawa saya ke Nabi kalian, ada yang saya mau sampaikan. Lalu Umar pun membawa ke Nabi SAW di malam itu. Lalu Nabi SAW tanya, ada apa denganmu? Yahudi itu bilang, di dalam benteng ini saya perlu sampaikan kau, ada kekuatan Yahudi yang sangat besar, pasukan yang banyak, senjata-senjata yang lengkap, persiapan makanan minuman cukup bertahun-tahun. Maka aku pastikan kalau engkau tidak akan pernah bisa membuka Khaybar. Nabi SAW senyum saja sama Yahudi, lalu berkata, apa kau pikir bisa takut-takuti aku? Nah, kau pikir dengan kata-katamu itu kita takut keluar pulang? Nah. Lalu kata Nabi SAW, Allah telah menjanjikan kepadaku kemenangan dan pasti kami akan menang. Melihat jawaban Nabi SAW yang tegas, jelas, kata Yahudi itu, iya, kami juga sebenarnya tahu. Kalau di dalam Taurat pun, kata dia, dalam riwayat ini, di dalam Taurat pun kami temukan bahwasanya Anda pasti akan mengusir kami dari Madinah, orang-orang yang tidak mengikuti Anda, dan juga sampai ke Khaybar, ada juga orang Yahudi yang tidak mau beriman, maka Anda akan mengusirnya juga. Dalam Taurat sudah disebutkan, Nabi terakhir akan lakukan itu pada orang-orang yang membangkang dari Bani Israel. Dan dia bilang, semua Yahudi tahu itu. Kata Nabi SAW, lalu untuk apa kau datang? Dia bilang, sebenarnya saya mau minta agar saya diberikan jaminan untuk keluarga saya dan harta saya. Saya tahu Anda akan menang. Dari awal tinggal minta itu kan. Pakai bergaya untuk ngancam. Nah ini ciri Yahudi, suka gertak-gertak. Dan muslimin tidak terpengaruh dengan gertak. Janji Allah jelas. Orang beriman pasti menang. Kalau masuk medan perang, mati syahid, masuk surga tanpa hisab, atau menang. Enggak ada kalah. Terbunuh pun mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, baik, silakan berikan dia keamanan. Dikasihlah tulisan kalau dia dapat aman. Nabi SAW sedang melihat ketakutan orang Yahudi ini. Maka Nabi tahu, ambil sebuah kesimpulan, berarti dibenteng sama semua orang ini. Pasti begini keadaan di sana. Mereka sebenarnya dalam keadaan ketakutan. Maka Nabi SAW pun melihat belum ada sahabat yang memimpin peperangan selama 10 hari yang memenangkan peperangan. Karena setiap hari Nabi SAW tunjuk, kamu jadi pemimpin, coba cari strategi untuk perang. Tapi nggak pernah berhasil. Yang menang cuma duelnya, gitu kan. Maka pada saat itu, setelah berjalan 14 hari pengepungan, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, aku akan memberikan bendera besok kepada seseorang yang pasti akan memenangkan peperangan, menembus benteng Naim ini, yang mana orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku belum pernah mengharapkan jabatan kedudukan kecuali malam itu, karena ada predikatnya nih. Orang ini pasti saya kasih besok, tidak disebutkan namanya, dia pasti menang. 14 hari kepung tidak bisa tembus. Berarti Allah sudah janjikan, Rasulullah yang sampaikan, ini nggak mungkin salah, pasti menang. Dan ada lagi predikat lain, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini jaminan dari Rasulullah SAW, luar biasa. Seluruh sahabat pada malam itu tidak ada yang bisa tidur sambil menunggu, dan mereka berusaha memaksimalkan doa-doa mereka di sholat-sholat malam mereka untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah dipimpin oleh Nabi SAW, Nabi bertanya, mana Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib tadi setelah berduel dengan satu orang dari orang Yahudi, karena banyaknya debu dan segalanya, sempat mengganggu matanya, dan matanya Ali jadi bengkak dua-duanya sampai tidak bisa melihat apa-apa. Kata para sahabatnya, Rasulullah lagi sakit mata. Kata Nabi SAW, bawa dia ke sini, dipanggil. Lalu salah satu mujizat Nabi SAW adalah beliau berdoa dan meludahi mata Ali. Dan ini hanya ludahnya Nabi. Gak usah coba-coba. Nah ini banyak orang mau selalu khurafat, ludah-ludahin orang, ludah-ludahin air sembarangan.
Maka Nabi SAW waktu itu mujizatnya beliau meludahi mata Ali, lalu diusap ternyata sembuh mata Ali. Dan Nabi SAW memberikan bendera kemudian itu kepada Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu kata Ali, waktu ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, ada apa denganmu? Kata Ali, demi Allah wahai utusan Allah, aku tidak bisa melihat lembah juga gunung, nggak ada yang kelihatan ini. Karena bengkaknya mata bagian atas dan bawah sampai matanya mengecil, nggak bisa kelihatan apa-apa. Jadi banyaknya debu yang masuk, gitu kan. Maka akhirnya sembuh setelah Nabi SAW mengusap. Lalu Nabi SAW memberikan bendera sambil bersabda kepada Ali, majulah wahai Ali dengan tenang, tidak usah buru-buru, pasti menang, tenang aja, masuk. Dan ingatlah, tawarkan mereka Islam, masih. Kalau mereka nolak, jizyah, upeti. Kalau mereka nolak, perangi mereka. Ingatlah, bila Allah memudahkan di tanganmu hidayah satu orang, maka itu lebih baik daripada unta betina merah. Yarhamkallah. Waktu itu teman-teman sekalian, unta betina merah ini adalah unta yang sampai hari ini sebenarnya unta yang paling mahal itu unta induk betina yang besar, badannya kemerah-merahan. Ini umurnya sudah di atas 5 tahun. Biasanya ini sangat subur, bisa susunya banyak, bisa melahirkan anak banyak gitu. Maka Ali pun radhiyallahu anhu maju pada saat itu menuju ke benteng. Lalu Ali mengatur sebuah strategi perang yang sangat luar biasa. Jadi sama Ali mendekati benteng. Pada saat mereka lempar anak panah, mereka tangkis dengan perisainya. Berhenti anak panah, mereka maju lagi. Orang Yahudi belum pernah lihat ini sebelumnya. Tadinya pasukan muslimin kalau baru mau maju dilemparin panah, akhirnya nangkis terus, nggak ada upaya maju. Kalau Ali nggak, maju terus. Sampai akhirnya berada di depan pintu gerbang benteng. Nah, orang-orang Yahudi ketakutan nih. Tiba-tiba strategi yang lain mereka lakukan adalah mereka buka pintu gerbang, lalu mereka serang dengan kekuatan mereka ke arah pasukan Ali. Ali instruksikan, jangan ada yang melawan, biarkan, mundur saja. Tapi mundurnya jangan seperti orang lari, mundur, tangkis, mundur, tarik pasukan itu keluar. Maka begitulah terus dilakukan Ali sampai mendekati kemah-kemahnya muslimin. Dan memang Nabi SAW biarkan Ali menyelesaikan urusannya. Jangan ada ikut-ikutan, biar pasukan ini lawan pasukan itu. Pasukan muslimin lihat saja. Begitu mendekati kemahnya muslimin, baru Ali sudah ngatur sama pasukannya ini. Jumlahnya tidak banyak, mungkin sekitar 300 orang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekarang Allahu Akbar, serang, diseranglah. Nah, akhirnya pasukan Yahudi ini kalah. Mereka terpukul mundur, berusaha mundur, dikejar oleh pasukan Ali sampai di pintu gerbang. Dan pintu gerbang tidak berhasil ditutup oleh mereka. Masuklah pasukan Ali di dalam dan bebaslah benteng Naim pada saat itu. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan yang lalu ya. Itu akhir materi kita. Ya. Sekarang kita masuk tema kita yang hari ini, pembebasan benteng Sa'ab bin Mu'adz, benteng yang kedua. Umumnya orang-orang Yahudi pada saat tembus tadi benteng Naim, mereka lari ke benteng yang kedua namanya benteng Sa'ad bin Mu'adz. Tentu Naim, Sa'ad bin Mu'adz ini adalah nama-nama raja mereka ya, nama-nama kepala sukunya masing-masing benteng itu. Pasukan muslimin pindah dan mengepung benteng Sa'ad bin Mu'adz. Benteng Naim tidak ada makanan yang banyak dan mereka disubsidi oleh benteng Sa'ab selama ini. Jadi benteng yang paling depan tadi yang tembus itu tidak ada makanan, mereka disubsidi dengan benteng yang dari belakang, benteng Sa'ab ini. Muslimin pada saat itu kehabisan makanan, tidak ada makanan sama sekali dalam benteng. Maka suku Aslam yang telah masuk Islam dan ikut tinggal di Madinah bersama kaum Ansar mengeluh kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada makanan nih, pasukan lemah gitu kan, butuh makanan, suplai. Kata Nabi SAW, dan di benteng ini tidak ada makanan sama sekali. Yang ada cuma pakaian, perisai, pedang, itu jadi ghanimah. Mereka lapar. Kata Nabi SAW berdoa pada saat itu, ya Allah bukakanlah untuk muslimin ya, benteng yang paling banyak makanannya. Lihat di sini doa Nabi SAW masuk kepada sub kemenangan, bukan kemenangan totalnya. Nabi yakin akan menang, tapi Nabi SAW tahu ada prosesnya. Permintaan doa Nabi apa? Ya Allah bukakanlah benteng untuk muslimin yang paling banyak makanannya. Jadi Nabi SAW masuk ke sub kemenangan, bukan kemenangan totalnya. Karena Nabi tahu ini ada proses. Jelas ya? Di sini kata Nabi SAW doa tersebut. Dan kebetulan pada saat itu memang benteng yang paling banyak makanan dari sekian banyak benteng Yahudi adalah benteng Sa'ad bin Mu'adz ini. Dari benteng Sa'ad lalu keluar seorang kesatria bernama Yusha, minta duel. Dan akhirnya dikalahkan oleh Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu. Tentu ini tidak disebutkan tentang bagaimana duelnya mereka, dan jelas seperti itulah, banyak buku sejarah mengatakan dikalahkan oleh Khabbab.
Juga keluar beberapa kesatria Yahudi yang minta duel, lalu semuanya dikalahkan oleh muslimin. Pada saat itu ada beberapa ekor, jadi sudah kalah, tapi muslimin lapar. Orang Yahudi pun tidak ada serangan, tidak ada upaya lagi keluar kesatria mereka. Akhirnya lewatlah beberapa ekor keledai liar. Pernah lihat keledai kan? Indonesia nggak ada soalnya. Nah, keledai kecil sekali, mirip kuda, ya, tapi dia lebih lamban jalannya. Keledai, cuman dia kuat, fisiknya kuat untuk mendaki gunung. Itu kaki keledai. Walaupun gunung-gunung batu, dia bisa naik turun, itu kuat, angkat barang besar, ya berat, dia juga tidak ada masalah. Keledai ini teman-teman sekalian ada dua macam, ada keledai liar namanya himar wahshi. Itu kalau dalam buku fikih disebutkan himar wahshi, kalau kita Indonesia ini kuda zebra. Zebra itu himar wahshi, itu halal dimakan. Masuk dalam kategori hal yang dihalalkan. Tapi kalau himar ahli, keledai yang hidup sama manusia, warnanya coklat abu-abu atau coklat kehitam-hitaman biasanya, lebih pendek. Memang tidak seperti kuda dia, lebih pendek dan poster mukanya, mulutnya lebih besar. Yang jelas keledai liar ini waktu itu ada lewat, tidak ada pemiliknya. Oleh beberapa sahabat ditangkap, nggak ada pemilik, ditangkap lalu disembeli. Kemudian mereka ambil inisiatif, dimasaklah semua bejana-bejana atau tempat-tempat masaknya sahabat menyalain api semua. Nabi SAW keluar lihat ada api, ada bau masakan. Lalu kemudian beliau tanya, apa yang kalian lakukan ini? Dari mana makanan daging ini? Kata mereka, ya Rasulullah, ada lewat keledai liar, lalu kemudian kami tangkap, tidak ada pemiliknya. Kata Nabi SAW pada saat itu, sesungguhnya hewan ini telah diharamkan oleh Allah untuk kalian, jangan dimakan. Pada dalam kondisi lapar ya, dan kita lihat di sini bagaimana imannya para sahabat dalam kondisi lapar dan diharamkan, mereka pun akhirnya menuangkan semua kendi-kendi mereka itu atau tempat-tempat masak mereka itu, panci-panci mereka dituangkan semua daging-daging itu dan tidak ada yang menyentuhnya sedikit pun. Juga pada saat itulah Nabi SAW mengeluarkan hadis yang masyhur, diharamkan bagi kalian daging keledai yang ini tadi ahli ya. Yang ahli maksudnya yang hidup sama manusia ya. Warnanya tadi coklat kehitam-hitaman atau abu-abu kehitam-hitaman. Dan di situ juga kata Nabi, semua hewan yang bertaring dari hewan darat dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya haram buat kalian. Itu hadis pengharamannya keluar di Khaybar. Karena Nabi sahabat pada saat itu melihat banyak burung-burung di atas pelapa-pelapa kurma banyak, tapi banyak burung-burung yang menyerang dengan pelatuknya, gitu kan? Seperti burung elang, nggak boleh, gitu kan? Kemudian juga banyak binatang yang bertaring, ada ular di situ, ada serigala, banyak. Maka Nabi SAW mengatakan semuanya itu haram. Kaum Yahudi selalu siaga dengan anak-anak panah mereka yang sangat banyak. Mereka memiliki banyak sekali gembalaan di dalam benteng, gitu kan, di benteng Sa'ab ini. Namun mereka kalau memberikan makan gembalaannya, dalam benteng itu ada ribuan orang yang hidup. Ada kambing-kambing, domba-domba mereka. Mereka tidak bisa berikan makan di dalam benteng karena makanan untuk manusia. Caranya mereka harus membiarkan penggembala-penggembala mereka keluar, membawa domba-domba itu keluar gitu. Membawa domba-domba itu keluar dari benteng. Caranya setiap pagi kalau mau keluar, mereka pasti sibuk ngelemparin anak-anak panah ke muslimin. Biar ini gembalaan mereka bisa jalan sudah sampai jauh sekali, baru mereka berhentiin. Gitu. Seperti itulah. Pada saat itu muslimin sangat kelaparan. Kemudian melihat ada domba-domba lewat nih, banyak. Tapi anak panah banyak, gitu kan? Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada beberapa sahabat, siapa yang bisa mengambilkan domba itu satu buat kita? Ambil domba yang dia mampu. Ambil domba itu, muslimin kelaparan. Jadi itu bisa jadi ghanimah karena mereka sudah keluar di medan perang, gitu kan? Ada satu sahabat namanya Abu Dabs. Abu Dabs radhiyallahu anhu memang dia penggembala kambing ya. Memang dia penggembala kambing di padang pasir di Madinah. Maka Abu Dabs mengatakan, saya Rasulullah, biar saya yang ambil, gampang, saya sudah biasa tangkap-tangkap kambing ini. Kata Nabi SAW, silahkan. Ini sementara anak panah banyak ini. Dan muslimin coba menangkis di arah-arah yang ada anak panah. Abu Dabs mengindap-indap. Dalam riwayat dikatakan seperti singa yang sedang memangsa. Sampai akhirnya dia melihat ada peluang, lalu dia lari dengan sangat cepat. Abu Dabs, para sahabat menyaksikan itu.
Dikatakan sampai saking cepatnya dia lari sampai seperti kilat, cepat. Sudah ada di dalam domba-dombanya orang Yahudi ini. Kemudian tiba-tiba dia memeluk lehernya 2 ekor domba di tangan kanan dan tangan kirinya, lalu dibawa lari. Ya, dibawa lari ke tengah muslimin dan cepat sekali. Dombanya juga ikut lari dengan dia gitu. Sampai tiba di tengah-tengah muslimin Nabi SAW pun tersenyum melihat dia dan para sahabat juga ketawa melihat keadaan dia. Kemudian Nabi SAW menyuruh masak domba itu untuk dibagikan kepada pasukan muslimin. Serangan Yahudi bertubi-tubi serangan Yahudi terus saja bertubi-tubi mengarahkan anak panah mereka ke arah muslimin, dan muslimin sibuk menangkis. Tiba-tiba pasukan besar Yahudi keluar dari benteng. Jadi strategi Yahudi itu suka kalau mereka lagi lempar anak panah, muslimin lagi sibuk nangkis, mereka buka pintu gerbang, keluar pasukan, nyerang muslimin gitu kan. Tiba-tiba nanti mereka kembali lagi. Yang penting coba ada korban nggak ya, dari muslimin. Kalau tidak ada sudah ada kembali, tutup pintu gerbang. Jadi muslimin tidak ada kesempatan untuk bisa membalas kembali gitu. Umumnya muslimin pada saat itu teman-teman sekalian, kalau lagi ada penyerangan, mereka mundur ya. Coba berusaha mundur sampai kadang-kadang serangan Yahudi ini sampai ke kemah muslimin. Dan ada di antara muslimin yang sempat melarikan diri dan sempat terbunuh 3 orang sahabat pada serangan itu. Nabi SAW dengan beberapa sahabat saja yang bertahan, dan beliau pun SAW berteriak memanggil para sahabat pada saat pasukan Yahudi ini sudah mulai mendekat dan menyerang kemah-kemah mereka, dan ada sahabat yang melarikan diri. Kata Nabi SAW, kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Kemudian 2 kali, kemarilah hamba-hamba Allah. Namun belum ada sahabat yang kembali sampai Nabi SAW mengatakan, kembalilah wahai penghuni-penghuni baiat pohon ya, di Hudaybiyah. Namanya Baiatur Ridwan. Setelah mendengar panggilan tersebut, karena Nabi SAW kalau masih ingat masalah kesepakatan Hudaybiyah, Nabi sempat bilang waktu itu di baiat, kan Utsman bin Affan ditahan di Mekah oleh Abu Sufyan. Maka Nabi SAW kira ini Utsman dibunuh nih di Mekah nih. Maka beliau mengambil baiatnya semua sahabat waktu itu di Hudaybiyah, sepakat bilang saya akan hidup mati membela Nabi SAW dan agama Islam, gitu kan. Setelah mereka membaiat siap menyerang Mekah waktu itu, tinggal tunggu instruksi dari Allah datang wahyu atau enggak, tinggal tunggu gitu kan. Maka kata Nabi SAW, semua yang hadir di sini 1.300 sekian orang itu masuk surga, jamin masuk surga. Maka mereka sangat bangga menjadi namanya ashabus syajarah, orang yang membaiat Nabi di bawah pohon. Maka Nabi SAW memanggil mereka dengan istilah itu, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon. Maka semuanya pun tiba-tiba waktu mendengar itu kembali mendampingi Nabi SAW, dan pada saat itu pun mereka mengatakan, ya Rasulullah maafkan kami dan kami akan membela anda sampai mati. Terus saja muslimin membela Nabi SAW dan memukul mundur musuh tadi, orang-orang Yahudi yang sudah terlanjur mendekati atau masuk di kemah, sampai akhirnya muslimin berhasil memenangkan peperangan dan memukul mundur musuh sampai ke pintu gerbang mereka. Akhirnya musuh pun tidak bisa membendung pada saat itu serangan muslimin dan tidak berhasil menutup pintu gerbang mereka. Akhirnya sampai pintu gerbang benteng Sa'ab ini bukan Sa'ad, tadi saya keliru ya, Sa'ab ya, pakai B ya, Sa'ab, bukan benteng Sa'ad bin Mu'adz tapi benteng Sa'ab ya. Akhirnya tembuslah, dan kaum Yahudi banyak melarikan diri ke benteng yang ketiga namanya benteng Zubair. Benteng Zubair ya. Akhirnya benteng Sa'ab pun ditaklukkan dan ditemukan banyak sekali makanan dan bekal-bekal termasuk kendi-kendi khamr. Karena mereka terkenal suka minum khamr. Nah, di alam Yahudi ini, suku Sa'ab ini, benteng ini terkenal memang pedagang khamr. Memang pedagang khamr, dan mereka punya khamr banyak sekali dan yang kualitas tertinggi pun mereka miliki, gitu kan. Waktu sampai di benteng tersebut, Nabi SAW mengatakan, ambillah makanan-makanan minuman yang halal, bagikan kepada mujahidin, dan hancurkan makanan yang haram, termasuk kendi-kendi khamr. Ada satu sahabat bernama Abdullah. Abdullah ini sebelum masuk Islam pecandu khamr ya. Dan dia tahu ini khamr ini kualitas nomor 1. Ada kendi-kendinya banyak. Dilihat, mungkin orang biasa minum whisky, lihat botol whisky lagi gitu kan. Abdullah ini dapat tugas menghancurin kendi-kendi. Waktu dia hancurin, kecium aromanya, kepercik, minum lagi.
sampai mabuk. Abdullah mabuk nih. Para sahabat yang mendampingi Abdullah lihat Abdullah jatuh tergepar, mabuk. Dipegang dibawa ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini Abdullah nih mabuk. Masa lagi perang sempat mabuk. Tapi subhanallah manusia, gitu kan? Manusiawi gitu kan? Maka Nabi SAW melihat, Nabi cabut sendalnya, digebukin sama Nabi. Pukul. Sahabat lihat semua buka sendalnya, gebukin. Digebukin rame-rame. Sampai Nabi SAW berhenti, baru mereka berhenti. Saat itu Umar bin Khattab mengatakan kepada Abdullah ya, dia sudah digebukin, sudah jatuh. Kata Umar, semoga Allah melaknatmu. Masa sudah haram masih diminum, gitu kan? Kata Nabi SAW, jangan kau melaknatnya wahai Umar, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini hanya ke bawah arus nih. Jadi ini menandakan teman-teman sekalian, bukan kita menggampangkan dosa ya, bukan. Tapi ada orang terjerumus, gitu kan? Dan harus ada hudud, harus digebukin. Karena gebuk ini akan membuat dia kapok, gitu kan? Tapi terjerumus, orang terjadi. Dan saya pernah bilang di zaman Nabi SAW ada 4 golongan manusia. Ada orang-orang kafir, Yahudi yang sekarang kita bahas, dihadapin bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Sebelum mereka berkhianat, Nabi SAW transaksi sama mereka. Nabi pernah utang dengan pendeta Yahudi, punya pasar, muslimin belanja dengan mereka, nggak dilarang. Tapi mereka berkhianat, diusir. Kemudian yang kedua ada orang-orang munafik. Pemimpinnya di Madinah itu namanya Abdullah bin Abi Salul, Abdullah namanya. Tapi kepala munafikin. Ada di zaman Nabi. Yang ketiga ada orang-orang yang bermaksiat. Jadi jangan ada yang bilang Saudi katanya menerapkan hukum Islam, kok masih ada orang yang dihukum, yang dipenggal, ada yang dicambuk. Jangankan Saudi, jangankan Raja Salman sekarang, hafizahullah, gitu kan. Nabi, di zaman Nabi ada orang yang berbuat. Masa kita lebih daripada Nabi? Kan tidak mungkin. Ini sahabat ikut perang loh, ini bisa mabuk, gitu kan. Ada orang yang bermaksiat, gitu kan. Yang keempat ada orang beriman. Tapi orang beriman ini mendominasi sehingga 3 kelompok ini tidak bisa leluasa melakukan kesalahan mereka. Jadi kalau presiden kita pun seorang profesor, hafal Quran, ulama, semua menterinya ulama, tetap ada interaksi sama orang kafir, tetap ada orang munafik di tengah-tengah mereka, dan namanya nama Islam tapi benci Islam. Ini harus buka mata. Di Indonesia sekarang ini banyak. Kasus Ahok ini membuka banyak munafik. Ya. Jelas depan mata. Namanya Islam tapi bencinya luar biasa. Ya. Kemudian ada orang bermaksiat. Jadi walaupun hukum Islam diterapkan, potong tangannya pencuri, rajam pezina, tetap ada pelakunya. Di zaman Nabi terjadi kok. Dan itu bukan sesuatu yang kita bisa hindari. Kita tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Dan kemudian ada orang mukmin yang lebih mendominasi. Baik. Di dalam benteng pada saat itu ditemukan Sa'ab. Maaf, tadi kita juga ambil pelajaran dari kejadian Abdullah ya, waktu Umar mengatakan semoga Allah melaknatmu. Kita di sini tidak boleh memukul rata kesalahan orang ya, kecuali memang dosa yang dia lakukan dosa mengeluarkan dari Islam, kayak orang murtad, orang berbuat syirik besar. Tapi nggak boleh teman-teman, ada orang mabuk, kemudian dia sudah dicambuk misalnya 80 derah, cambukan kan dalam Islam itu 40 derah sampai 80. Kalau sudah dicambuk nggak boleh kita bilang kau ini dilaknat sama Allah, atau kita caci maki keluarganya, nggak boleh. Dosa dia itu, hukumannya itu selesai. Kita harus adil, ya. Makanya Nabi SAW di sini menunjukkan kepada kita pelajaran besar. Jangan kau laknat, dia mencintai Allah dan Rasulnya loh. Dia cuma salah mabuk, mabuk sudah dicambuk, selesai. Jangan tarik kemana-mana. Tetap dia mujahid, tetap dia muslim, tetap dia mulia. Ini harus adil, nggak boleh kita pukul. Dan ini juga teman-teman dalam pendidikan anak juga begitu. Jangan anak pernah buat salah satu, lalu kita anggap anak ini buruk selamanya. Enggak, kesalahan dia di situ ya itu. Istri pernah buat salah satu atau suami, salah itu saja. Jangan ditarik kemana-mana. Bukankah Allah sudah ajarkan kita seperti itu? Seperti kalau wanita tidak pakai jilbab, saya pernah kasih contoh di luar masjid, tidak pakai tutup aurat, berdosa dia. Tapi kalau waktu sholat dia bawa mukena tutup aurat lengkap, sahkah sholatnya? Sah. Allah nggak gabungin dengan tidak tutup aurat di luar berarti sholatnya juga tidak sah, enggak. Allah dengan keadilan, setiap sub pelanggaran ada hukumannya, ya sudah, jangan ditarik kemana-mana. Di dalam benteng ditemukan, di benteng Sa'ab ini ditemukan ada seseorang yang bernama Salam bin Mushkim. Salam bin Mushkim ini teman-teman adalah salah satu kepala sukunya Yahudi, raja mereka. Dan orang ini sedang sakit parah, makanya tidak bisa dibantu, dibawa lari ke benteng Zubair yang ketiga. Dan pada saat itu Nabi SAW memerintahkan agar Salam bin Mushkim dibunuh. Nabi SAW lalu memerintahkan semua sahabat naik ke atas benteng, kemudian bertakbir.
dan takbir mereka terdengar ke seluruh benteng-benteng Yahudi yang lain. Ini masih banyak bentengnya. Maka akhirnya takbir itu terdengar juga oleh para sahabat di benteng yang pertama, Naim. Ada sahabat yang dititipkan oleh Nabi SAW untuk berjaga-jaga di sana. Mereka pun bertakbir, maka makin ya terdengar suara takbir tersebut. Mendengar takbir-takbir ini, maka seluruh benteng-benteng Yahudi sempat bertambah atau menambah ketakutan buat mereka, gitu kan. Di dalam benteng Sa'ab ditemukan ada alat melempar batu dari jarak jauh. Jadi dia seperti tiang, 4 tiang diberdirikan, kemudian disambung lagi, diikat dengan tiang kayu-kayu yang besar ya. Kemudian dibuatkan rodanya kalau kita kan sekarang bannya dari karet, mereka dulu dari kayu juga dibuat sehingga bisa didorong rame-rame dan itu bisa dinaikin oleh pasukan. Nah, ada itu satu alat. Alat yang lain juga ditemukan di situ adalah alat melempar batu dengan jarak jauh. Jadi sama 4 kayu begitu diberdirikan, kemudian ada rodanya, terus diikat, disambung dengan kayu-kayu besar juga, dan di tengah-tengahnya itu ada seperti alat pelempar. Jadi dilempar dari jauh, kan? Untuk melempar dari jauh. Itu diikat dengan tali, dilepas talinya dia akan terlempar jauh. Itu juga ditemukan. Dan sangat banyak sekali. Hampir setengah benteng isinya alat-alat itu. Maka Nabi SAW heran, lalu tanya kepada para sahabat, kira-kira untuk siapa Yahudi siapkan ini semua? Ini luar biasa nih, alat-alat banyak sekali. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka sudah berbicara dengan beberapa sekutu mereka dari Arab kalau mereka mempersiapkannya untuk Anda. Jadi sebenarnya kalau tidak diserang Khaybar nih, mereka mau nyerang Madinah. Kuasa Allah, Nabi SAW dimenangkan. Yang ketiga, pembebasan benteng Zubair. Nabi SAW memerintahkan agar pasukan yang bersama Nabi SAW mengepung benteng ketiga namanya benteng Zubair. Benteng Zubair ini agak berbeda, berada di atas gunung, sehingga menyulitkan muslimin untuk membukanya. Atas gunung, susah, ditembusnya bagaimana? Jalan untuk turun dari benteng itu cuman jalan setapak itu. Bisa jalan untuk 2-3 kuda saja. Jadi pasukan kalau naik tersempitkan, tidak bisa. Susah gitu. Dari atas tinggi mereka bisa lempar anak panahnya. Maka kesulitan muslimin tidak bisa pada saat itu untuk menembus. Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk. Tiba-tiba ada satu orang Yahudi setelah beberapa hari mengepung benteng tersebut, memanjati benteng, namanya Ghazal. Ghazal ini teman-teman sekalian keluar dan minta kepada muslimin untuk menemui Nabi SAW. Ditangkap oleh Umar bin Khattab sama tadi. Umar bin Khattab meneliti, lihat ada orang turun, ditangkap. Lalu dia bilang, temukan saya sama Nabi kalian. Nabi SAW tanya waktu dibawa, kenapa kau mau ketemu saya? Rupanya orang Yahudi sama nih, suka sekali gertak. Saya telah datang dari benteng yang kuat, percuma kau tidak akan bisa membukanya. Penuh dengan pasukan, harta, kebutuhan sampai bertahun-tahun. Nabi senyum sama tadi. Apa kau mau coba takut-takuti saya? Allah sudah janjikan saya menang dan pasukanku tidak ada yang takut. Baru dia mengatakan, iya kami juga tahu itu. Kami juga tahu. Demi Allah kata dia dalam riwayat sahih, aku tahu dan semua Yahudi tahu, dan kami telah menemukan dalam Taurat bahwasanya benar engkau akan membukanya. Oleh karena itu, ya, aku cuma datang minta keamanan. Dan sebagai balasannya, aku akan tunjukkan kalian bagaimana bisa masuk ke benteng ini. Kata Nabi SAW, kasih dia keamanan buat dia sama keluarganya. Apa saran kamu? Dia bilang, hai Muhammad, benteng ini kan di atas gunung, nggak ada airnya. Benteng ini nggak punya air. Dan mereka punya benteng ini saking rapinya, di belakang gunung itu mereka buat jalan dari atas seperti tangga turun sampai ke lereng gunung, dari belakang ada mata air di bawah. Dan mereka setiap hari ada petugas-petugasnya yang datang mengambil air, masukin ke benteng. Sekarang tutup, ambil mata air itu, mereka akan kalah. Nabi SAW bilang baik, disuruhlah beberapa sahabat ikutin, ternyata betul. Dan para sahabat kaget melihat itu, mereka bisa buat tangga setinggi itu, dari benteng turun ke bawah, dan begitu rapinya mereka turun tiap hari, ngangkat air tiap hari, ember-ember ke atasnya. Gitu kan. Zaman dulu tidak ada alat-alat, nggak ada mesin penarik air, jadi begitu, ratusan orang kerja tiap hari masukkan air untuk kebutuhan orang dalam benteng. Maka para sahabat lakukan, pintu mereka untuk turun ke tangga itu ditutup, gitu kan? Ditutup, kemudian kemudian para sahabat menunggu sampai 1 hari atau 2 hari. Yahudi mau keluar nggak bisa. Lihat dari tempat lain, oh muslimin sudah banyak di bawah, udah jaga mata air. Akhirnya mereka
menyerah. Pada saat mereka menyerah, teman-teman sekalian, waktu itu pasukan muslimin sempat mendobrak pintu itu, ya, pintu untuk masuk air, lalu masuk dari situ. Kemudian mereka melarikan diri ke benteng yang keempat, benteng Ubay, dan tembuslah benteng ini. Yang keempat, pembebasan benteng Ubay ini, pasukan muslimin lalu pindah ke benteng setelahnya namanya benteng Ubay, dan Nabi SAW membentuk pasukan khusus untuk menyerang benteng tersebut yang dipimpin oleh Abu Dujana radhiyallahu anhu. Seperti kasus benteng-benteng sebelumnya, kaum Yahudi mengutus beberapa orang untuk perang tanding, tapi semua kesatrianya kalah. Dan ini menandakan bagaimana pada saat itu sahabat keterampilan perangnya luar biasa. Duel kan butuh keterampilan individu, ya, tapi luar biasa. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Allah mengatakan, persiapkan dari diri kalian keterampilan-keterampilan perang apa saja, bela dirinya, pedangnya, segala macam, senapan senjata-senjatanya sekarang, ya, dan mempersiapkan diri dengan menunggangi kuda. Keterampilan menunggangi kuda harus bisa. Kemudian kata Allah SWT, untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Maka pada saat itu kesatria mereka kalah semua, ya. Suatu hari saat Yahudi kalau sudah kalah, mereka kembali seperti biasa lempar anak panah. Tunggu aja begitu. Nanti kalau muslimin sibuk, buka pintu gerbang, keluar pasukannya. Nyerang tiba-tiba, masuk lagi, gitu kan? Tutup pintu gerbang. Seperti kasus-kasus awal tuh. Maka satu hari pada saat Yahudi ini tiba-tiba menyerang, Abu Dujana radhiyallahu anhu bersama pasukannya berhasil memukul mundur menggunakan strateginya Ali. Mendekati benteng, begitu mereka keluar menyerang, seakan-akan kalah mundur sampai ketarik pasukan ini, kemudian diserang. Pada saat dipukul mundur kalah, pintu gerbang nggak bisa ditutup, akhirnya menang lagi pada saat itu. Dan kaum muslimin pada saat itu akhirnya memenangkan dan menembus benteng yang keempat namanya benteng Ubay. Dan mereka menemukan pada benteng Ubay Dabbabah, ini Dabbabah tadi yang saya bilang, sebuah kotak yang tinggi, di dalamnya terdapat tangga, dan di bagian depannya ditaruh kulit-kulit hewan, gitu kan? Itu untuk didorong. Di atasnya bisa 2 sampai 3 lantai. Tapi ini seperti kalau kita sekarang mobil mungkin, ya, tapi ini kayu, balok yang besar, dibuat 3 susun, dibuat rangka seperti rumah kayu sebenarnya, tapi bisa didorong pakai roda, naik. Di bagian depannya ditaruh kulit-kulit hewan. Ini tujuannya untuk didorong sampai melengket di dinding tembok musuh, baru mereka bisa naik. Alatnya zaman itu gitu. Nah, tujuannya ditaruh kulit-kulit hewan ini, itu karena biasanya kotak-kotak seperti ini untuk mengalahkannya, dari benteng lawan itu dilempar anak-anak panah yang ada apinya. Jadi kalau kena kayunya terbakar. Nah, untuk menahan kayu itu ditaruh kulit-kulit hewan di depan. Ditemukan di benteng Ubay banyak sekali ini. Banyak sekali pada saat itu. Kaum Yahudi pada saat itu melarikan diri ke benteng yang kelima, dikenal dengan benteng Nadar. Benteng Nadar. Benteng ini terhitung benteng terkuatnya orang-orang Yahudi pada saat itu, dan juga sama berada di atas gunung yang terjal, dan persiapan di dalamnya cukup untuk kehidupan setahun. Oleh karena itu seluruh wanita dan anak-anak memang disembunyikan di benteng ini. Ya, di benteng ini, benteng Nadar ini. Melihat benteng yang sulit ditembus, maka Nabi SAW memerintahkan agar 2 alat tadi yang ditemukan, alat pelempar batu yang jarak jauh itu, dengan roda yang didorong, suruh pakai. Gitu. Orang-orang Yahudi yang sempat tertawan, suruh ajarin caranya, bagaimana muslimin pakai. Dia tawanan, diajarin caranya. Maka pergilah. Dan ternyata subhanallah, dengan alat-alat mereka itu Allah buat mereka kalah. Akhirnya muslimin berhasil naik ke benteng mereka gitu. Nabi SAW memerintahkan agar serangan ke arah benteng Nadar dengan melemparkan meriam itu, ya, melemparkan tadi ketapel batu itu ke satu arah saja. Dan para sahabat yang lain mencoba menempelkan dorongan tadi, ya, kereta itu ke sisi yang lain. Jadi serangan para sahabat ke satu sisi, lemparin satu sisi saja, biar mereka sibuk di situ. Tembok-tembok yang lain ditempelin untuk sahabat naik. Ini perintah Nabi SAW. Melihat hal tersebut, kaum Yahudi benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Satu sisi mereka sibuk menyelamatkan diri dari lemparan-lemparan batu yang besar, dan sisi yang lain dinding-dinding tembok mereka dinaikin oleh sahabat yang dari seluruh penjuru tembok-tembok itu. Akhirnya dengan cara ini muslimin berhasil memasuki benteng dan membuat seluruh Yahudi laki-laki melarikan diri, dan seluruh anak juga wanita menjadi harta rampasan perang.
Seluruh wanita dan anak-anak Yahudi dibagi-bagi kepada kaum muslimin sebagai ghanimah pada saat itu, dan yang menjadi bagian Nabi SAW adalah Sofiyah radhiyallahu anha. Sofiyah binti Huyai. Huyai bin Akhtab pendeta Yahudi, kepala suku Nadir. Yang ini orang ini dulu pemicu peperangan Ahzab. Waktu kita bahas perang Ahzab dulu. Ini orang pemicunya. Dan Sofiyah ini sempat menjadi bagian Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, Sofiyah anak raja. Ayahnya dia namanya Kanana bin Abi Hukaik. Maaf, dia adalah anak raja karena ayahnya bernama Huyai bin Akhtab dan suaminya Kanana bin Abi Hukaik. Ini juga dua-duanya raja Yahudi lah istilahnya. Maka lebih pantas buat anda. Maka Nabi SAW memanggil Dihya, kemudian mengatakan, apakah kau bersedia untuk Sofia diganti dengan yang lain? Maka Dihya mengatakan, ya Rasulullah, jangankan diganti, ini buat anda, silahkan, dikasihlah. Maka Nabi SAW pun pada saat itu menawarkan kepada Sofia, hai Sofia, kalau kau ingin masuk Islam, aku akan bebaskan kamu dan aku akan nikahi kamu. Maka tiba-tiba Sofia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat. Jadi kan Nabi SAW heran, para sahabat juga heran, kok begitu cepatnya. Yahudi beda dengan orang lain ya. Yahudi ini susah masuk Islam, susah. Sampai kata Nabi SAW, kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam di zamanku, semua Yahudi masuk Islam. Saking susahnya, 12 orang. Susah sekali mereka masuk Islam. Maka Nabi SAW tanya, apa yang membuat kamu begitu cepat masuk Islam? Kata Sofia, ya Rasulullah, aku dulu waktu masih kecil, pamanku dan ayahku, pamannya bernama Yasir bin Akhtab, pendeta Yahudi, dan ayahku Huyai bin Akhtab. Dua orang ini pendeta Yahudi yang sangat terkenal, ayahnya Sofia dan pamannya. Dan dua orang inilah yang pernah dipermalukan oleh sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Salam. Kalau masih ingat kisahnya, Abdullah bin Salam kan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, hai Muhammad, saya tanyakan kepadamu 3 hal. Kalau kau jawab, ini tidak dijawab kecuali Nabi. Kalau kau jawab, saya masuk Islam. Kata Nabi SAW, silahkan tanya. Lalu bertanyalah gitu kan. Si Salam ini, Abdullah bin Salam bertanya, apa makanan pertamanya ahli surga, kapan anak laki-laki terjadi dan anak perempuan, gitu kan. Kemudian siapa yang paling pertama masuk surga? Maka Nabi SAW jawab, yang pertama masuk surga adalah muhajirin. Orang-orang muhajirin dari Mekah, sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Kemudian makanan ahli surga adalah ujung hatinya ikan, gitu kan. Ini memang disebutkan dalam Taurat. Lalu kemudian kalau air maninya, spermanya laki-laki mendahului perempuan, maka anaknya laki-laki. Kalau spermanya perempuan lebih dulu, maka anaknya perempuan. Dan ini sekaligus juga saya luruskan, pernah saya sampaikan kebalikannya ya. Saya pernah mengatakan kalau laki-laki lebih dulu klimaks, anaknya perempuan. Berarti perempuannya yang terlambat klimaks. Kalau perempuan lebih dulu klimaks, maka waktu itu saya bilang anaknya laki-laki. Ini keliru teman-teman ya. Yang benar dalam hadis adalah kalau laki-laki lebih dulu klimaks, anaknya laki-laki. Jadi di hari H orang mau hamil, misalnya suami istri janjian ini, kita mau punya anak tahun depan, bulan depan, di masa subur diatur. Pada hari masa subur itu berhubungan biologis memang suaminya lebih dulu klimaks, khusus untuk pembenihan, itu nanti anaknya laki-laki. Kalau mau anak perempuan, istrinya lebih dulu klimaks, baru kemudian suaminya menyusul. Ini dalam hadis. Maka setelah Nabi SAW sampaikan, Abdullah bin Salam masuk Islam, langsung syahadat. Lalu dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, orang Yahudi ini pendusta semua, susah, suka berkhianat. Panggil mereka ya Rasulullah, lalu tanyakan tentang saya, lalu tawarkan mereka Islam. Kata Nabi SAW, baiklah. Abdullah bin Salam sembunyi di belakang tembok masjid, diundanglah. Salah satu yang datang adalah Yasir bin Akhtab dan Huyai bin Akhtab, paman dan ayahnya Sofia radhiyallahu anha. Gitu. Datang nih, kata Nabi SAW kepada pendeta Yahudi, banyak datang, belasan orang. Masuk Islam lah hai Yahudi. Kalian tahu adalah saya utusan Allah. Dalam Taurat ada jelas, ini Quran turun. Kalian tahu, kalian datang hijrah ke Madinah karena saya. Kenapa enggak mau masuk Islam? Enggak, kami enggak percaya kamu, dan seterusnya, nolak gitu kan. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan Abdullah bin Salam, kedudukannya di sisi kalian? Oh, itu adalah tuan kami, itu adalah guru kami, itu adalah luar biasa. Pokoknya Abdullah bin Salam dipuji-puji. Karena Abdullah bin Salam memang gurunya mereka, kepalanya para pendeta Yahudi. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam?
Mereka bilang nggak mungkin, mustahil. Kata Nabi SAW, hai Abdullah keluarlah, keluar dari belakang tembok. Hai Yahudi bertakwa sama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba Yahudi apa bilang? Ini orang terbodoh kami, ini orang yang ini berkhianat. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Sofia menceritakan, saya bukan review kisah itu, tapi Sofia mengatakannya Rasulullah, dulu tuh saya masih kecil, setiap kali ayah saya pulang ke rumah sama paman saya, Huyai sama Yasir. Dua-dua ini kalau datang, Huyai ayahnya Sofia, Yasir pamannya. Setiap datang pasti saya selalu dipeluk. Saya selalu dipeluk, saya selalu dimanjakan, saya selalu diajak main. Waktu Abdullah bin Salam mempermalukan mereka di hadapan Anda, kan dipermalukan tadi kan? Mereka pulang, saking bingungnya mereka, sampai mereka tidak lagi mengajak saya bicara, tidak bercanda dengan saya. Dan saya waktu itu masih kecil, umurnya Sofia masih sekitar 9 tahunan, masih kecil gitu. Maka kata Sofia, saya pun heran, dan saya sempat mendengar pembicaraan ayah dan paman saya. Ayah saya mengatakan kepada paman saya, Huyai berkata kepada Yasir, apakah betul dia? Ini orangnya Nabi nih. Kata Yasir, iya, ini orangnya. Apakah ini yang disebutkan dalam Taurat? Iya, benar gitu kan. Ini dia orangnya. Tidak ada keraguan, enggak ada keraguan. Lalu apa keputusanmu? Huyai tanya kepada Yasir, tanya kepada saudaranya. Dia bilang saya akan musuhi selamanya. Loh, kenapa kebenaran dimusuhi? Gitu kan? Ya sudah, karena bukan dari Bani Israel, bukan dari Yahudi. Loh, ini perintah Allah ini. Bodohnya Huyai juga bilang apa? Saya juga ikut kamu. Sama-sama masuk neraka nih. Kata Sofia, semenjak itu ya Rasulullah, iman masuk dalam hati saya. Semenjak itu, gitu kan? Masuk iman dalam hati saya. Baik, akhirnya Sofia mengatakan ini rahasianya. Kenapa tuh anda tawarkan saya Islam? Saya kan anda utusan Allah. Maka Sofia pun akhirnya masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi SAW. Tentu Sofia ini terkenal sekali ya, karena turunan Yahudi, dan memang Yahudi umumnya kayak ada campuran antara orang Eropa sama orang, jadi ada kecantikan mereka miliki. Tidak semuanya tentunya, tidak semua. Jadi tidak usah antum cari orang Yahudi. Tapi Sofia terkenal dengan itu ya. Sofia ini karena cantiknya, waktu dia pulang sama Nabi SAW ke Madinah, ini sedikit tambahan informasi, Aisyah paling suka cemburu dengan dia. Nah, Aisyah cantik, ini juga cantik, dicemburui gitu kan. Kadang-kadang Aisyah suka mengatakan, hai anak Yahudi gitu. Dari bukan dipanggil hai Sofia, hai anak Yahudi. Maka Nabi SAW, maka Sofia mengatakan ya Rasulullah, istri dan Aisyah ini bisa mengajak istri-istri lain lakukan hal yang sama. Konspirasi nih. Yang lain juga panggil, hai anak Yahudi, hai anak. Kata Sofia, ya Rasulullah, istri-istri anda semuanya nih panggil saya hai anak Yahudi. Ini menyakiti nih. Kata Nabi SAW, dan Sofia sambil nangis kan, karena diolok-olokin. Kata Nabi SAW, hai Sofia, kalau seandainya mereka mengatakan lagi, bilang begini, Nabi ajarin ya. Bilang begini, bila engkau diolok lagi, ucapkan, ayahku Harun seorang nabi, pamanku Musa seorang nabi, suamiku Muhammad nabi. Adakah di antara kalian yang punya kedudukan begitu? Karena rupanya Sofia ini, Huyai bin Akhtab, dan ini jalurnya sampai ke Nabi Harun, turunan langsungnya Nabi Harun. Maka bilang, ayahku, jalur dari ayahku, Nabi Harun. Pamanku, berarti Musa, saudaranya, Nabi. Suamiku sekarang Nabi. Ada kalian punya begitu kedudukan? Waktu mulai Aisyah bilang, hai anak Yahudi, sebentar. Sudah diajar oleh Nabi. Ayahku ini Harun, tahu kan Harun itu Nabi? Tahu, baik. Pamanku Musa, Nabi. Suamiku Muhammad, Nabi. Kalian ada yang punya keturunan begini? Maka Aisyah terdiam dan semua istri Nabi terdiam. Semenjak itu gak pernah lagi dikatakan anak Yahudi. Baiklah, kembali ke kisah kita. Pada saat Nabi SAW sedang membagi-bagi harta rampasan perang benteng Ubay, ada seorang Arab Badui datang, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Arab Badui datang. Rupanya orang Arab Badui ini sudah sempat ngobrol sama beberapa sahabat. Ngobrol-ngobrol sama beberapa sahabat tentang Islam. Siapa kalian ini? Kenapa kalian datang ke sini? Diceritakan oleh para sahabat. Ini kami punya Nabi namanya Muhammad, utusan Allah. Diceritakan tentang Islam. Dia tertarik masuk Islam. Dia tanya, mana pimpinan kalian? Ditunjuk Nabi SAW. Datang dia ke sana. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, baik, ucapkan syahadat. Syahadatlah orang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Setelah syahadat, Nabi SAW kan lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Banyak nih harta rampasan perang. Kata Nabi kepada yang bertugas, kasih orang ini juga. Ini yang baru masuk Islam, kasih juga. Waktu dikasih, orang ini bilang, ya Rasulullah, saya bukan masuk Islam untuk harta. Saya berharap seperti yang teman-teman Anda cerita. Mereka semua katanya berharap keluar dari Madinah, kena panah Yahudi, mati syahid, masuk surga. Saya mau ya Rasulullah, anak panah Yahudi datang, kena di sini, tembus, ya sampai ke sini, lalu saya mati masuk surga. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah kasih. Asal kau tulus itu, Allah kasih. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, terjadilah perlemparan anak-anak panah orang Yahudi, pecikan takbir dari para sahabat. Ternyata orang yang pertama kena panah Yahudi orang itu, dan kena di titik yang dia tunjuk, di sini tembus di sini, gitu kan? Kena. Nabi SAW lihat jenazahnya. Lalu kata Nabi SAW, apakah dia ini? Bahasa Arab itu ahuwa. Orang Arab itu kalau kaget gitu kan, apakah dia ini yang tadi masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Ini orang bilang mau mati syahid, mati betul. Dan betul-betul di tempat yang dia tunjuk, karena jujurnya gitu. Maka kata Nabi SAW kalimat mulia, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Baru masuk Islam, mati syahid. Janji Allah tidak mungkin salah. Pada saat itu Nabi SAW memerintahkan agar muslimin mengejar pasukan inti Yahudi, dikejar ke benteng-benteng terakhir mereka. Dan pasukan muslimin pada saat sudah mendekati benteng Yahudi, kaum Yahudi menghujani muslimin kembali lagi dengan anak-anak panah. Dan salah satu anak panah tersebut mengenai si Badui tadi dan akhirnya membunuhnya, sebagaimana sudah saya katakan tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, mendoakan tadi orang yang mati itu, ya Allah, ini hambamu yang hijrah ke jalanmu dan jujur padamu, maka saksikanlah, juga terimalah ia menjadi saksi, dan terimalah dia menjadi syahid, dan aku menjadi saksi atasnya. Nabi SAW juga memberi semua yang tidak bisa hadir Khaybar karena uzur, dan waktu itu ada 4 orang sahabat yang sempat hadir di Hudaybiyah, tapi waktu pulang ke Madinah mereka sakit, mereka nggak bisa ikut. Nabi SAW juga sisihkan harta ghanimah buat mereka. Juga Nabi SAW menyendirikan harta rampasan perang pada yang belum ikut Khaybar karena ada uzur dan tidak bisa ikut umroh di kesepakatan Hudaybiyah. Jadi kan waktu saya bilang tadi kesepakatan Hudaybiyah ada 1.400 orang kan pergi. Ada juga sahabat-sahabat yang mau ikut tapi mereka tidak bisa ikut di Hudaybiyah. Mereka tidak bisa ikut umroh itu yang tidak jadi, dan juga tidak bisa ikut di Khaybar karena uzurnya, tapi hatinya mau. Juga Nabi SAW sisihkan ghanimah buat mereka. Pada saat itu Uyainah, pimpinan suku Ghatafan yang terkenal dengan si bodoh ini, ya, kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi waktu Nabi SAW pertama masuk ke Khaybar, Uyainah ini datang dengan pasukannya 4.000 orang, mau membela Yahudi, gitu kan. Nabi SAW ajak negosiasi, hai Uyainah, pulanglah, saya akan kasih kamu setengah hasilnya Khaybar, gak usah ikut-ikutan. Enggak, saya sekutu sama Yahudi. Apa Muhammad, kok bisa menang? Gak mungkin, gitu. Seperti itulah. Nah Uyainah ini, waktu subhanallah dia mau bela Yahudi, entah dari mana, dia di dalam pasukannya ada terdengar suara dari arah sukunya dia, hai Ghatafan, suku kalian sedang diserang. Maka Uyainah menarik pasukannya ribuan orang dari benteng Yahudi, kemudian keluar kembali ke sukunya, gitu kan? Kembali ke sukunya. Sempat dia dibisikkan Uyainah ini sama beberapa sahabat, mengatakan, hai Uyainah, terima sekarang penawaran Nabi. Kalau kau tidak terima, ini orang musyrik ya, penyembah berhala ini. Cuma dia punya pasukan banyak, dia punya 10.000 orang, dan Uyainah dikenal dengan orang bodoh yang ditaati. Jadi nggak ada, pikirannya pendek sekali. Yahudi bilang tolong, dikasih sedikit uang dia terima, gitu kan. Muslimin dihina-hina sama dia, maka dia selalu nolak, nggak mungkin muslimin menang, gitu. Waktu suara ini mereka juga tidak tahu dari mana suara ini, mereka pulang ke sukunya, semua pasukan yang ditarik pulang, ternyata di sukunya nggak ada serangan. Entah suara itu dari mana. Sebagian ahli sejarah mengatakan kemungkinan pertolongan dari Allah, gitu kan. Suara malaikat bersuara, ajak mereka kembali, bahwasanya suku dari serang, tapi pada saat tidak. Waktu mereka kembali ke Khaybar, ternyata muslimin sudah menang. Pada saat itu Uyainah, pimpinan suku Ghatafan yang bodoh, tiba dengan pasukannya. Saat melihat muslimin lagi bagi-bagi harta rampasan perang, dia kaget. Sudah menang muslimin, tanya informasi sudah menang. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, dia bilang begini, wahai Muhammad, berikanlah aku bagian dari rampasan.
Karena aku kan sudah meninggalkan Yahudi, tidak perangi kamu gitu kan. Kata Nabi SAW, hai Uyainah, bukankah kau tinggalkan benteng karena kau dengar ada suara yang kau tidak tahu juga dari mana bahwasanya sukumu lagi diserang dan kau pergi gara-gara itu? Uyainah akhirnya malu, karena dia ketahuan kan, Nabi tahu itu. Tapi subhanallah dasar orang bodoh, dia nggak peduli, dia tidak malu, kemudian dia mengatakan, sudahlah Muhammad, tetap aja kasih saya, kau kan orang dermawan. Tetap minta untuk dikasih ghanimah gitu kan. Maka kata Nabi SAW, baiklah, saya akan kasih kamu raqabah atau raqabah. Kata Uyainah, apa itu raqabah? Nabi SAW berkata, wahai Uyainah, bukankah engkau telah bermimpi? Aku pernah bermimpi semalam, tadi malam sebelum kembali ke sini, kau mimpi atau kau tidur kan? Ini wahyu, Allah sampaikan. Uyainah mimpi itu. Kau mimpi meminta harta rampasan dariku dan aku bilang engkau akan dapat raqabah. Uyainah kaget, kok bisa sampai mimpinya Nabi tahu gitu kan? Wahyu, dia nggak sadar nih. Kata dia, iya benar. Berilah aku raqabah itu. Kata Nabi SAW, ada satu gunung di padang pasir Khaybar ini jauh di sana tengah-tengah, tidak ada pohonnya, tidak ada apa namanya raqabah. Ambillah. Maka Uyainah akhirnya sudah faham kalau percuma, dia nggak akan dikasih gitu kan. Uyainah lalu datang ke Yahudi. Pada saat itu datang ke Yahudi, kemudian masuk ke dalam benteng yang belum dibuka ya. Uyainah datang ke sana, bergabung sama Yahudi. Lalu mengatakan pada mereka, jangan kalian takut, saya akan bersama kalian, gitu kan. Kata orang-orang Yahudi, justru kami kalah gara-gara kamu. Pergilah dari sini, diusir sama orang-orang Yahudi. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang kelima, pembebasan benteng Kananah, dan ini kemenangan muslimin. Di dalam benteng ada raja Yahudi bernama Kananah bin Abi Hukaik. Kananah ini sebenarnya dulunya ini suaminya Sofia, gitu kan. Kananah waktu itu sangat takut sekali, padahal dia orangnya tinggi besar, kuat. Dia tadinya dari benteng depan, tapi sudah kalah, maka dia sekarang berada di benteng Kananah, bentengnya dia. Dia kembali ke situ. Saking takutnya dia, sampai waktu dia memimpin pasukannya untuk melempar anak panah dari dalam benteng keluar, gitu kan, dia nggak bisa tarik tali busur panahnya, saking ketakutannya gitu. Waktu dia lihat itu, dia sadar kayaknya saya nggak bisa nih, takutan. Dan pasukannya juga pada saat mereka mau tarik panah pun padahal dari dalam benteng, mereka ketakutan karena semua benteng Yahudi sudah kalah. Dan setiap kali menang selalu Nabi SAW suruh naik di atas benteng takbir. Kaum Yahudi pada saat itu mereka akhirnya berpikir damai sajalah, sudah nggak bisa apa-apa nih. Saat mencoba damai, ternyata Nabi SAW menolak damai sebelum peperangan itu, dan Nabi SAW berkata kepada mereka, kalau kalian mau damai boleh, tapi dengan syarat kalian harus tunduk dengan hukumku, keputusanku. Kalau kalian sudah menyerah nih, benteng dibuka, saya suruh bunuh, saya bebasin, terserah, keputusan di tangan saya. Setuju nggak? Kalau setuju silakan. Saking takutnya Yahudi, mereka bilang baiklah, kita setuju. Dan mereka saling bisa satu sama yang lain. Muhammad ini orang baik, gak mungkin bunuh kita. Udahlah, akhirnya dibebasin. Maksudnya dibebaskanlah benteng itu. Nabi SAW waktu itu memberikan syarat. Yang pertama, Yahudi harus keluar dari Khaybar, bahkan keluar dari seluruh Jazirah Arab menuju ke negeri Syam. Nggak boleh ada di Jazirah Arab lagi. Syarat pertama, semua Yahudi harus keluar. Dimanapun dia ada diserang, dikejar, harus keluar ke negeri Syam. Negeri Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, dan makanya mereka banyak di sana sekarang karena itu, gitu kan. Yang kedua, Yahudi tidak boleh keluar bawa harta emas. Dan pada saat itu harta emas dan perak ini harta nomor satu, gitu kan. Tidak boleh bawa emas dan perak. Juga seluruh senjata tidak boleh yang dibawa. Dengan balasan seluruh tawanan laki-laki boleh bebas. Kalau mereka mau begitu, pasukan-pasukan perangnya ada di benteng, silakan pergi. Laki-lakinya pun boleh, tidak dibunuh. Tapi dengan syarat, semua emas, semua perak, semua senjata perang tinggalin. Dengan baju di badan pergi, silakan. Yang ketiga, bila ada satu saja emas, satu potong emas atau satu perak disembunyikan, maka seluruh Yahudi dibunuh. Tidak boleh berkhianat. Dan ini syarat yang paling berat buat Yahudi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena orang Yahudi, dia siap memberikan istrinya, yang penting emasnya nggak diambil.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai harta melampaui segala-galanya. Apapun siap, yang penting jangan hartanya dia. Makanya jangan heran kalau Yahudi menguasai ekonomi dunia itu, memang harta di atas segala-galanya bagi mereka. Istrinya, anaknya boleh korban, yang penting jangan harta saya. Jadi dalam rumah tangga mereka sendiri pun, itu rumah tangga semua penuh kecurigaan. Istrinya takut setiap saat jangan sampai suaminya ini berkhianat. Bisa dia diserahkan ke musuh, yang penting dia bisa selamat atau hartanya selamat. Maka Yahudi waktu itu mengatakan, baiklah kami setuju hai Muhammad dengan syarat itu, dan seluruh Yahudi keluar dari benteng mereka dan boleh bawa apapun kecuali senjata sama harta. Maksudnya tadi saya bilang pakaian di badan itu maksudnya semua pakaian boleh dibawa ya. Pakaian yang boleh dipakai, pakaian boleh dibawa, silakan. Ya. Muslimin mendapatkan dari benteng tersebut harta rampasan perang 1000 tombak, 4000 busur, 40.000 pohon kurma yang masih banyak dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang ditemukan oleh muslimin adalah kitab Taurat tua waktu itu. Jadi ada kitab Taurat dari zaman, menurut keyakinan Yahudi ini dari zaman Musa. Taurat tertua, udah ribuan tahun umurnya. Maka Yahudi memohon kepada Nabi SAW agar mengembalikan peninggalan mereka itu. Bayangkan ya, di sini Nabi SAW sudah tahu Taurat sudah tidak berlaku hukumnya, sudah menang perang, tapi itu kitab suci mereka. Nabi SAW suruh kembalikan, kasih ke Yahudi. Ini saking mulianya peperangan dalam Islam, tidak ada perusakan. Silakan kembalikan. Khaybar saat itu adalah wilayah perkebunan terbesar di Jazirah Arab, penuh dengan kurma dan penghasilan kurma terbesar. Sebagian Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, Khaybar penuh dengan kebun-kebun yang luas. Bila engkau mau biarkan kami tinggal di Khaybar dan mengurus kebun-kebun yang sekarang sudah milik kalian, kami bukan lagi pemiliknya. Kami tahu ini sudah milik kalian. Dan kalian menjadikan kami sebagai pegawai. Kami kerja di sini. Maka itu lebih baik daripada kalian mengusir kami ke negeri Syam. Kami hanya meminta berilah kami tempat tinggal dari rumah-rumah kalian ini, terserah. Sekarang diacak terserah. Mau dikembalikan ke rumah kami yang dulu atau kami diacak di rumah manapun tidak ada masalah. Dan kami jadi pegawai di kebun. Silakan utus pasukanmu di sini, ya jaga wilayah ini. Kita sudah kalah. Gitu. Maka berikanlah kami tempat-tempat tinggal rumah-rumah kami sebagai rumah yang sekarang jadi rumah kalian sebagai tumpangan saja, dan hasil kebun ini setengahnya buat kami sebagai upah, setengahnya buat kalian. Nabi SAW menyetujui, baiklah, itu positif, silakan. Akhirnya orang Yahudi tidak jadi dikeluarkan dari Khaybar waktu itu. Tapi dengan kesepakatan tadi, mereka sudah tidak punya lagi hak milik di situ. Mereka hanya sebagai pegawai dan boleh ambil setengah hasil kebun. Dan ini berarti memang bisa negosiasi pada saat perang terjadi. Oh, jam 10, Masya Allah. Saat Nabi SAW masih di Khaybar, ini masih bisa lanjut atau? Hah? Yakin ada acara nggak? Ada dur. Hah, lanjut atau enggak? Lanjutnya cuma sisi kanan, sisi kiri. Jazakallah khair. Saat Nabi SAW masih di Khaybar, waktu sudah sepakat begitu, Nabi SAW masih di Khaybar teman-teman sekalian. Salah seorang muslimin menemukan, jadi waktu itu muslimin keliling, Nabi suruh cek semua. Mereka kan sekarang tidak jadi ke negeri Syam. Yang tinggal nih, cek semuanya. Emas dan perak kumpulin. Jadi semua Yahudi waktu itu suruh taruh di depan rumah-rumah mereka, mereka milik. Habis itu sahabat tetap disuruh periksa rumah mereka. Kalau sudah pastikan tidak ada, diambil. Kalau masih ada diambil, gitu kan. Ingat kesepakatan, kalau ada satu Yahudi sembunyi satu emas, semua Yahudi apa? Dibunuh tadi. Nabi SAW waktu itu suruh sahabat keliling dan mengumpulkan, ternyata ada satu sahabat menemukan ada emas dan perak tersembunyi, dan itu di rumahnya Kanana bin Abi Hukaik, rajanya mereka. Yang tadi nih. Yang justru dia yang menandatangani kesepakatan dengan Nabi SAW tidak akan ada pengkhianatan. Dia yang berkhianat nih. Nabi SAW lalu memerintahkan agar Kanana bin Abi Hukaik datang dengan adiknya yang bernama Rubayyi. Rubayyi ini juga sama. Jadi kayak penerusnya nanti kalau si Kanana mati, Rubayyi jadi raja gitu kan. Datangkan semua. Lalu ini partner dalam kerajaan maksudnya. Dan dibawa di dalam rumah mereka sendiri, lalu diperlihatkan. Nih, dikorek-korek tanah, ternyata ditemukan ada tempat penyembelihan. Lalu kata Nabi SAW kepada Kanana, apa ini Kanana? Sudah sepakat kan? Kenapa kau sembunyikan? Kanana ketakutan. Lalu dia bilang, karena tahu syaratnya, semua Yahudi harus dibunuh sekarang. Karena memohon kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Muhammad, tolonglah, hukum saya saja, jangan Yahudi semuanya. Gitu.
Nabi SAW memerintahkan agar Kanana dan adiknya Rubayyi akhirnya dibunuh di hadapan seluruh Yahudi. Ini dia pengkhianat, bunuh. Nabi sudah baik di sini ya. Mestinya tadi syaratnya semua Yahudi, dan sudah disepakati tanda tangan, semua Yahudi tahu, disebarin berita ini. Tapi tetap saja seperti itu. Terakhir teman-teman sekalian, diracuninya Nabi SAW. Maaf, kita akan masuk dengan diracuni, dan kalau masih ada waktu insya Allah kita masuk ke masalah beberapa pelajaran dari Khaybar. Diracuni Nabi SAW. Setelah pembebasan tadi, benteng Kanana yang terakhir, dan terbunuhnya Kanana dengan adiknya, ada satu wanita Yahudi namanya Zainab binti Harith. Ini istrinya Salam bin Mushkim, yang tadi ditemukan sakit di benteng Sa'ab lalu kemudian dibunuh gitu kan. Orang ini, wanita ini, dia adalah istrinya Salam bin Mushkim dan adik kandungnya Marhab yang tadi dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah gitu kan. Orang ini rupanya diam-diam dia sepakat dengan beberapa pendeta Yahudi. Wanita ini Zainab binti Harith ini sepakat dengan beberapa pendeta Yahudi, dia akan taruh racun di makanan. Dan waktu itu diaturlah strategi. Orang-orang Yahudi menyampaikan kepada Nabi SAW, hai Muhammad, kami mengaku kalah, kami sekarang jadi budak kalian, dan seterusnya. Maka sekarang kami sebagai rasa terima kasih kalian tidak mengusir kami membuatkan makanan buat pasukan. Pasukan banyak, 1000 lebih. Buat makanan. Mereka buat roti gandum, ditaruh di atasnya daging kambing. Mereka sangat tahu kalau Nabi SAW gemar sekali makan paha kambing. Ini dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW paling gemar memakan paha kambing. Gitu kan. Jadi orang kalau makan kambing kena niat Nabi suka dapat pahala. Ini yang masih alergi dengan kambing harus dilawan. Makan kambing. Kambing hewan yang mulia. Waktu Nabi Ismail AS tidak jadi disembelih diganti dengan apa? Domba. Gitu kan. Dan itu berarti ulama mengatakan afdalnya domba sama kambing satu jenis, sama sapi sama unta di Idul Adha tetap lebih afdal domba dan kambing. Karena Ismail diganti waktu itu dengan domba, bukan dengan hewan yang lain, gitu kan. Intinya mereka tahu Nabi SAW gemar sekali makan kambing. Maka nampan yang disiapkan untuk Nabi SAW yang diracuni itu ditaruh paha kambing khusus besar, taruh 2 paha kambing, gitu kan. Pada saat itu mereka tahu dan sahabat tahu waktu dibawa nampan-nampan ini banyak ribuan orang yang dibawa nampan ini. Sahabat semua lihat. Ini ada semua potongan kambing biasa, kecuali paling depan ini nampan, ada paha kambing. Mereka tahu Nabi SAW paling gemar, dikasihlah ke Nabi SAW, dihidangkan. Waktu Nabi SAW lagi duduk, sahabat-sahabat sudah kelaparan. Berapa hari mereka kehabisan makanan, perang, letih, tinggal tunggu. Tapi adabnya mereka ada, mereka tunggu Nabi SAW dulu yang makan. Begitu Nabi SAW menjamahkan tangannya, mencuil paha kambing itu, masuk ke mulutnya, sahabat semua pada nyerang nih, makan. Pas mereka pegang mau masuk ke mulutnya, Nabi SAW mengatakan, ya, berhenti, tahan tangan kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lapar, makanan depan mata, tinggal masuk ke mulut. Kata Nabi SAW, kufu aidiyakum, tahan tangan kalian, jangan sama sekali. Lalu kata sahabat semua berhenti. Di depan makanan lagi lapar, makanannya masih anget-anget, gitu kan. Kata Nabi SAW, kumpulin pendeta Yahudi semua di sini. Datangkan mereka, datang pendeta Yahudi. Kata Nabi SAW, hai orang Yahudi, ada yang saya mau tanya, jujur gak kalian jawab? Kata mereka, tentu saja. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kepada kalian, siapa kakek kalian? Ini pernah dulu saya ceritakan kisahnya dulu ya. Kebetulan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar teman-teman, ada kakeknya mereka bernama tidak disebutkan namanya dalam buku sejarah, tapi memang kakeknya terkenal lemah sekali secara fisik, tidak punya prinsip, nggak ada keturunannya banyak, jadi dianggap nggak layak jadi raja, gitu kan. Tapi karena keturunan jadi raja. Nah, orang-orang Yahudi suku Nadir dan Qainuqa yang ada di Khaybar ini dua-duanya nisbatnya ke orang ini. Saking busuknya mereka, ya, sampai jalur nasab pun mereka ganti. Mereka ganti, nah, ini kakek nggak layak jadi nisbat kita, ganti ke kakek sana. Ada orang Yahudi lain pemberani, ksatria, nah ini kakek kita. Ubah jalur nasab, jadi anak-anaknya banyak nggak tahu kalau ini kakek mereka. Gitu. Dan ini yang tahu turun temurun cuma pendeta-pendetanya saja. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya? Mereka mengatakan tentu saja. Kata Nabi SAW, man jaddukum, siapa kakek kalian?
Mereka bilang kakek kami Fulan bin Fulan, ini yang hebat. Kata Nabi SAW, kalian dusta. Kakek kalian Fulan bin Fulan, yang lemah itu. Kaget mereka, Nabi bisa tahu. Diam semuanya. Kata Nabi sekali lagi, ya ma'syaral Yahud, antum musaddiqin yang sa'altukum an syai'. Yahudi jujur gak kalau saya tanya lagi? Tentu saja, kalau kami bohong, kata mereka gini, pasti Allah akan memberitahukan kepadamu sebagaimana Allah beritahukan siapa kakek kami. Artinya apa? Mereka tahu kalau ini Nabi. Mereka bilang, pasti Allah akan beritahu kepadamu kalau kami bohong sebagaimana Allah beritahu siapa kakek kami. Kata Nabi SAW, siapa penghuni neraka? Depan sahabat semua nih. Apa kata Yahudi? Kami masuk duluan. Lalu begitu hadis Bukhari ya. Kami masuk duluan lalu digantikan oleh kalian kaum muslimin. Kata Nabi SAW, demi Allah kalian dusta. Kami tidak akan pernah gantikan kalian. Kami akan di surga selamanya. Lalu kata Nabi SAW yang ketiga, hai Yahudi, jujur gak kalau saya tanya nih? Sekarang lagi. Kata dia, tentu saja. Dua kali dijebak. Rupanya Yahudi harus dijebak dulu nih. Kata Nabi SAW, apa kalian letakkan di kambing ini racun? Ini baru sahabat faham nih. Karena kalau dari awal ditanya apakah ada racun, mungkin mereka dusta kan? Kata orang Yahudi, iya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian taruh itu? Kenapa ditaruh racun? Apa kata Yahudi? Begini kalimat, hadis Bukhari ya. Kata orang Yahudi, kami ingin membuktikan apakah kau nabi atau cuma raja biasa. Kalau seandainya kau nabi, kau tidak akan kena racun itu. Kau akan tahu itu racun. Sekarang Nabi sudah tahu nggak? Tahu. Kan gitu. Kalau kau cuma raja biasa, kau mati, maka kami ambil kembali kerajaan kami. Jadi jelas sekali perkataan mereka. Orang kalau paham baca riwayat paham, artinya sudah tahu ini Nabi betul. Lalu kata orang-orang Yahudi, tapi dari mana kau tahu hai Muhammad? Nabi SAW mengangkat paha kambing itu. Dalam hadis Bukhari ini salah satu mujizat beliau. Beliau mengatakan, akhbarani hadad dhira', yang telah memberitahukan saya ada racunnya, paha kambing ini nih. Ngomong, ya Rasulullah saya diracuni. Gitu. Sudah dimasak, daging kami sudah dimasak. Tapi bisa bicara dengan Nabi SAW. Dan ini sudah saya jelaskan di pribadi Nabi SAW tentang mujizat beliau, diantaranya itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, salah seorang sahabat bernama Bishr bin Bara' radhiyallahu anhu sempat memasukkan ke dalam perutnya. Jadi waktu itu ternyata waktu Nabi SAW cuil, Nabi masukin karena sahabat kelaparan, mereka buru-buru makan, masukin. Ada satu sahabat sempat ikut makan di nampannya Nabi. Ngerti gak? Jadi yang paha yang diracunin itu bukan semua diracunin, cuman ini saja. Si Bishr ini bin Bara sempat mencuil setelah Nabi cuil, dicuil langsung dia makan dan sempat masukkan ke perutnya. Maka di sini saya katakan, ia lalu berkata, wahai utusan Allah, aku benar-benar merasakan kalau ada racunnya dari awal aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat anda memakannya, Nabi sempat masukkan di mulutnya. Walaupun Nabi SAW belum kenyang, belum telan ya. Maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mulia daripada anda. Maka aku pun memakannya. Beberapa hari kemudian saking kuatnya racun itu, Bishr bin Bara' radhiyallahu anhu cacat fisik. Dan setahun kemudian ia wafat akibat racun tersebut. Setelah dia wafat, Nabi SAW meminta agar Zainab binti Harith yang buat racun itu untuk didatangkan dan dibunuh. Perhatikan di sini teman-teman, ada sebuah hukum penting. Tadi kan Nabi sudah tahu itu makan diracun ya, tahu pelakunya kan, tapi belum ada korban. Berarti tidak dihukum, ya. Pada saat sahabat ini Bishr cacat pun belum dihukum. Tapi ternyata Bishr mati gara-gara racun itu. Baru didatangkan perempuan, tidak semua yang bantu dia, hanya otaknya datangkan, dihukum mati di depan para Yahudi. Lihat bagaimana keadilan Islam. Ini hukum Nabi SAW, ini hadis Bukhari semua menjelaskan masalah ini. Nabi SAW bersabda, aku terus saja merasakan, Nabi sendiri mengatakan, aku terus saja merasakan ganasnya racun Yahudi itu sampai aku merasakan racun tersebut menahan urat jantungku. Ini Nabi bersabda dalam hadis. Jadi Nabi SAW sempat kena lidahnya, tidak menelan dagingnya, tapi kena lidah, ketelan juga ludahnya. Itu sampai Nabi SAW mengatakan sempat menahan urat jantung. Maksudnya merasa kadang-kadang sesak napas karena racun itu.
Ibnu Qayyim berkata, sungguh Allah telah menggabungkan pada Nabi SAW antara beberapa hal, yaitu ya, Nabi SAW digabungkan padanya kenabian, digabungkan kepadanya mati syahid, ya, dan juga digabungkan kepadanya pahala jihad. Karena racun itu ada di badannya, memang ajal datang, tapi sempat keracunan oleh Yahudi. Berarti di sini bisa dikatakan beliau digabungkan juga mati syahid. Ini ijtihad daripada Ibnu Qayyim rahimahullah. Selanjutnya teman-teman sekalian, kembalinya Nabi SAW ke Madinah. Dari peperangan Khaybar terdapat 16 korban muslimin dan ada 93 orang Yahudi. 93 orang Yahudi. Di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian pelajaran bagaimana janji Allah maha kuat. Jumlah muslimin jauh lebih sedikit dan menang sebagaimana janji Allah yang maha kuat tadi. Pada saat itu tiba-tiba datang pasukan muslimin dari Madinah dan ternyata mereka adalah para sahabat yang telah tinggal di Habasyah dan mereka yang hijrah dulu ya, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Waktu Nabi SAW pulang ke Madinah, sahabat-sahabat ini juga tiba. Sahabat-sahabat ini juga tiba. Nabi SAW waktu itu bersabda pada saat melihat Ja'far bin Abi Thalib dan teman-teman sahabatnya yang lain tiba dari negeri Syam, tiba dari Ethiopia, dari Habasyah. Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tidak tahu kegembiraan mana yang harus aku dahulukan, kemenangan Khaybar atau kedatangan Ja'far. Nah, dua-duanya bertumpuk langsung kebahagiaan itu. Pada saat itu Ja'far dan para sahabat yang telah hijrah ke Habasyah menuju ke Madinah dan mendapatkan berita kalau Nabi SAW dan muslimin sedang menyerang Khaybar. Maka ia pun bersama para sahabat yang bersamanya dari Habasyah menyusul Nabi SAW agar dapat ikut jihad. Karena niat jihad inilah Nabi SAW akhirnya memberikan kepada Ja'far dan pasukannya yang sempat keluar dari Madinah untuk menyusul Nabi SAW itu harta rampasan Khaybar. Terdapat sebagian Yahudi di awal-awal kekalahan mereka dibuka. Ya. Terdapat sebagian Yahudi di dalam benteng-benteng Khaybar yang sempat melarikan diri menuju keluar wilayah Khaybar yang bernama Fadak. Ada wilayah lain namanya Fadak. Nabi SAW lalu melanjutkan pembebasan benteng Yahudi yang namanya Fadak tadi karena masih ada beberapa Yahudi yang melarikan diri ke sana. Bukan yang menyerahkan diri sudah selesai. Sudah menjadi pegawainya muslimin di Khaybar. Tapi yang sempat melarikan diri ini masih pasukan, bisa membentuk pasukan nanti. Diserang oleh Nabi SAW ke wilayah Fadak. Dan pada saat itu terbukalah benteng di sana dan dengan syarat yang sama dan kesepakatan akhir yang disepakati di benteng Kanana. Lalu Nabi SAW melanjutkan ke wilayah Wadi Qura yang juga pada saat itu wilayah pemukiman Yahudi, hanya saja tidak selebar dan seluas Khaybar. Jadi masih ada wilayah lain selain Khaybar karena Allah janjikan Khaybar, tapi di sekitar Khaybar ada kota-kota lain termasuk namanya Wadi Qura, sampai sekarang masih ada tentu kotanya. Itu juga dipenuhi oleh Yahudi. Nabi SAW menyerang dan mereka ternyata tidak ingin berperang dan mereka menyerahkan semua yang mereka miliki. Nabi SAW berhasil datang mengepung dan akhirnya membebaskan benteng itu. Tertinggal Yahudi di wilayah Taima, wilayah yang lain, yang segera menyurati Nabi SAW waktu mereka tahu bahwasanya mereka telah atau Yahudi lain sudah kalah. Mereka menyuruh surat dan meminta agar Nabi SAW setuju untuk bayar jizyah, dan Nabi SAW setuju. Berarti masih ada Yahudi di wilayah Taima namanya ya. Sebagian Yahudi juga ada yang masih tinggal di Khaybar dan wilayah Taima sampai zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi wilayah ini karena wilayah Taima tadi mereka bayar jizyah, Nabi meninggal mereka masih bayar, zaman Abu Bakar mereka masih bayar, zaman Umar mereka masih bayar. Tapi di zaman Umar ini ada terjadi sesuatu. Jadi Yahudi waktu itu masih ada di Taima dan ada di Khaybar. Khaybar jadi pegawai, Taima jizyah. Umar bin Khattab sempat mengusir seluruh Yahudi dari Khaybar setelah mereka membunuh salah satu muslim. Dan mereka menolak menyerahkan kepada Umar bin Khattab pembunuhnya. Jadi salah satu penjaga muslim di situ, pasukan muslim ada yang dibunuh tiba-tiba oleh Yahudi. Umar bin Khattab minta pembunuhnya tapi mereka tidak mau kasih. Yang tersisa akhirnya waktu itu Umar bin Khattab kirim pasukan, usir semua dari Khaybar ke negeri Syam semua, nggak ada lagi. Tinggal wilayah Taima. Yahudi Taima yang tersisa karena merasa tidak bisa, ya, tidak buat masalah, dan Umar melihat mereka tidak buat masalah dan mereka tetap bayar jizyah, maka dibiarkan. Tersisa pada saat ini teman-teman sekalian tinggal kisahnya Uyainah tadi, ya, yang pimpinan Ghatafan itu. Dia masih saja mengikuti Nabi SAW. Jadi waktu pasukan menuju ke Madinah,
Si Uyainah si bodoh tadi, suku Ghatafan itu, masih ngikutin Nabi dari belakang. Jadi seakan-akan nggak mau dikasih harta, Yahudi juga tolak. Sekarang dia mau kayak mau nakut-nakutin muslimin. Karena pasukannya ribuan orang juga. Bahkan lebih banyak, pasukannya 4.000, pasukan muslimin 1.400. Gitu. Belum yang korban lagi. Gitu. Maka Nabi SAW lihat ini orang nggak selesai urusannya ini. Maka Nabi suruh pasukan muslimin balik, serang tuh Uyainah. Sekalian deh. Waktu diserang lari, nggak mau melawan. Lari menuju ke sukunya gitu. Takut mereka. Setelah itu alhamdulillah masalah ini sudah selesai. Poin yang lain teman-teman sekalian, sampainya berita kekalahan Yahudi di Mekah. Orang yang pertama keluar dari Khaybar menuju ke Mekah, salah seorang sahabat yang ke Mekah setelah kejadian kekalahan Khaybar bernama Hajjaj bin Allaq radhiyallahu anhu. Hajjaj bin Allaq ini seorang badui yang pernah tinggal di sekitar Khaybar dan dia menyaksikan bagaimana Nabi SAW dan muslimin memenangkan peperangan, dan ia pun datang ke Nabi SAW baru masuk Islam. Jadi orangnya penduduk di situ, dan orang Mekah tahu siapa ini pengusaha besar, dia punya banyak modal yang dia taruh sama orang-orang Quraisy Mekah. Setelah syahadat dia bilang, ya Rasulullah, sungguh aku memiliki harta yang banyak di Mekah di tangan orang-orang Quraisy, apakah boleh aku mengambilnya? Kata Nabi SAW, ambillah. Kata Hajjaj, maaf, iya, namanya Hajjaj bin Allaq. Kata Hajjaj, wahai utusan Allah, aku harus berdusta untuk mengambil hakku ini. Aku harus buat sebuah strategi sama musuh ini. Kalau enggak jadi enggak bisa. Kata Nabi SAW, lakukanlah. Maka Hajjaj pun pergi ke Mekah. Saat masuk Mekah, para pemuka Quraisy ini kan orang-orang Quraisy dengar nih pasukan Madinah keluar muslimin menuju ke Khaybar, dan Khaybar mereka tahu sangat kuat, ini sekutunya mereka. Hajjaj itu masuk Mekah, orang-orang Mekah lalu mengumpul, mereka lagi nunggu berita apa nih dari Khaybar. Kan tidak ada telepon, nggak ada fasilitas kayak kita sekarang, nunggu siapa yang bawa berita zaman dulu. Masuklah Hajjaj ini, kemudian orang-orang Mekah ngumpul semua bertanya, hai Hajjaj, kau kan dari Khaybar, bagaimana beritanya Khaybar? Kata Hajjaj, Muhammad kalah, dia tertawan, pasukan muslimin banyak yang mati, Yahudi hebat, menang. Kata Quraisy, bagus kalau begitu. Mereka percaya karena Hajjaj ini musuh, sekutunya gitu kan. Mendengar berita dari Hajjaj, maka seluruh Quraisy pun bergembira. Lalu mereka pesta-pesta pada saat itu. Kecuali Abbas radhiyallahu anhu. Abbas paman Nabi belum masuk Islam, masih di Mekah waktu itu. Waktu perang Khaybar masih di Mekah, gitu kan? Maka Abbas sedih, benar gak ini beritanya ini? Tapi Hajjaj ini memang orang kafir. Dulunya mereka tidak tahu kalau masuk Islam. Lalu Hajjaj pun karena luar biasa terpukulnya, beliau sempat sakit, ya, dan terjatuh selama 3 hari, nggak bisa berdiri, karena sedih. Mengetahui ini Abbas ini sudah lama mau masuk Islam, dia tinggal tunggu kesempatan untuk ke Madinah, kemudian masuk Islam, gitu kan? Hajjaj lalu berkata pada Quraisy, wahai Quraisy, kan sudah menang nih, saya sekarang ingin harta-harta saya, karena saya ingin kembali ke Khaybar membeli muslimin yang menjadi tawanan Yahudi. Saya butuh duit saya gitu. Kakak orang Quraisy mengatakan, saling bicara sama lain, kayaknya Hajjaj pantas nih kita kasih hartanya. Kembaliin semua, kumpul. Tokoh-tokoh Quraisy beritakan. Lalu kata Hajjaj, sungguh demi Allah aku tidak menyangka kalau mereka akan mengembalikan hartaku dalam 3 hari. Padahal kalau harta itu dikumpulin, mungkin sebulan pun belum bisa terkumpul. Abbas radhiyallahu anhu pada saat itu belum masuk Islam. Selama 3 hari sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Lalu ia berkata kepada salah satu kerabatnya, coba panggilin Hajjaj bos saya, panggil ke rumah. Hajjaj datang. Kata Abbas, wahai Hajjaj, sampaikan kepadaku yang sebenarnya. Kata Hajjaj, keluarkan dulu semua orang di sekitarmu. Keluar semua orang dari rumahnya Abbas. Abbas selalu menyuruh semua orang keluar. Lalu kemudian Hajjaj menceritakan yang sebenarnya, bahwa Nabi SAW dalam keadaan sehat, menang, Yahudi ditawan, diusir, diambil hartanya, semuanya kalah Yahudi ini. Termasuk ponakanmu mengawini anak rajanya Yahudi, Sofia radhiyallahu anha, dinikahi dan masuk Islam, gitu kan. Maka tiba-tiba Abbas sembuh waktu itu. 3 hari sakit tiba-tiba bisa berdiri. Subhanallah, kadang-kadang begini penyakit gara-gara informasi ya. Jadi gara-gara sugesti yang salah nih. Maka pada saat itu Abbas sudah tahu beritanya, tapi Hajjaj bilang, sebentar Abbas, saya lagi kumpulin harta saya.
Kalau saya sudah ambil, saya sudah pergi ke Khaybar, nah kau baru buka deh. Jangan sekarang. Sekarang harta saya ditahan lagi nanti. Kata Abbas, baiklah. Berapa lama kau butuh? Kata Hajjaj 3 hari. Sekarang 3 hari sudah dikumpulin, 3 hari lagi lah. Saya kumpulin semua, saya siapin di unta-unta segala banyak. Setelah saya pergi jauh, sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, silakan kau sampaikan. Hari ke-6, 3 hari setelah Hajjaj keluar, Abbas pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, terus tawaf. Ini belum Islam ya, tawaf. Orang Quraisy juga dulu tawaf. Setelah Hajjaj keluar dari Madinah, maaf, Abbas kemudian tawaf. Kemudian orang-orang Quraisy mulai mengolok-olok Abbas. Oh, kau lagi berdandan, gitu kan? Kau lagi berdandan di atas kesedihan, wahai Abbas. Karena dia tahu, mereka tahu, ini Abbas sangat cinta dengan Nabi SAW. Lalu kata Abbas, wahai Quraisy, yang kalian dapatkan informasi dari Hajjaj semuanya dusta. Hajjaj itu sudah masuk Islam dan dia datang ke sini karena dia tahu Muhammad telah memenangkan peperangan, semua benteng Yahudi sudah ditaklukkan, korban Yahudi sampai 90 orang sekian, kemudian juga emas-emas mereka semua jadi harta rampasan, bahkan ponakanku Muhammad menikahi anak raja mereka Sofia, supaya mereka dan Hajjaj supaya bisa ambil harta dari kalian, dia menyampaikan berita bohong itu. Ketahuilah bahwasanya dia bohong dan yang benar Muhammad telah menang. Quraisy kaget. Yang mau dipercaya Hajjaj atau Abbas? Abbas tokoh masyarakat Mekah dan selama ini Abbas dan keluarga Nabi SAW dikenalnya tidak pernah berbohong nih. Mereka tunggu berita, ternyata banyak orang-orang datang juga, mereka membawa berita ternyata betul apa yang disampaikan oleh Abbas. Setelah itu baru mereka tahu ternyata Hajjaj menipu mereka. Baik, pelajaran perang Khaybar teman-teman, Allah yang maha benar. Ya, yang pertama ya, Allah maha benar atas segala janji dan pernyataannya, serta setiap muslim semestinya meyakini dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan, serta menjauhi apapun yang dilarang. Saat meninggal dunia akan masuk surga. Jadi kesimpulannya, poin pertama, pelajaran tidak usah ragu, janji Allah, orang beriman amal soleh akan mati, masuk surga, bahagia dunia, pasti. Orang kafir, orang durhaka, pasti dihukum, dunia dan di akhirat, gak usah ragu dengan itu. Itu poin pertama. Poin kedua, kemenangan akan selalu berada di pihak muslimin asal mereka bertakwa. Pasti kalau patuh sama Allah menang. Jumlahnya sedikit pasukannya, senjatanya sederhana, gak ada masalah. Yang ketiga, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Jadi jangan pernah percaya Yahudi sampai hari kiamat. Bahkan ada hadis-hadis yang menjelaskan mereka akan menjadi pasukan intinya Dajjal. Yang keempat, jihad adalah sumber kekuatan dan kemuliaan muslimin. Saat ditinggalkan akan menghinakan mereka. Dan jihad ada 2 macam, pernah saya jelaskan. Ada jihad mempertahankan diri, ada jihad ekspansi. Jadi kita sengaja mengirim pasukan untuk membebaskan satu wilayah. Tawarin Islam, nolak jizyah, nolak, maka perang, gitu kan. Dan ini kalau ada pemerintahan muslim yang melakukan, itu adalah sebuah perintah. Sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ekspansi Khaybar, ekspansi Mekah, nanti kita pelajari pembebasan kota Mekah. Kemudian Abu Bakar dan Umar ekspansi ke negeri Syam, ekspansi ke negeri Persia, sampai Islam nyebar kemana-mana. Yang kelima, jihad sumber rezeki, karena terdapat ghanimah yang dihalalkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ghanimah diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Kalau sebelum Nabi SAW kayak Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain pada saat mereka berperang dan menang, maka ghanimah dikumpulin, lalu nabinya berdoa turun petir dari langit menyambar, membakar. Enggak ada yang mereka bisa bawa. Harta rampasan perang dalam bentuk materi ya, kayak pedang, perisai segala. Kalau hewan, manusia itu lain. Tapi ini adalah harta rampasan perang. Nabi SAW mengatakan dan dihalalkan untuk aku. Yang keenam, Yahudi Khaybar dan Fadak menjadi budak muslimin dan terusir di zaman Umar radhiyallahu anhu. Ini pelajaran juga. Ini juga pelajaran. Jadi ini insya Allah teman-teman sekalian pelajaran kita, karena nanti akan kita masuk ke kejadian setelah pembebasan Khaybar ya. Jadi insya Allah juga butuh bahasan yang cukup panjang. Saya akan lanjutkan insya Allah dengan izin Allah di pertemuan kita yang akan datang. Allahu a'lam. Dan saya mohon maaf kalau memang ada penyampaian kita tadi yang mungkin pernah terulang ya, karena saya tadi memang sempat menulis tanda. Kalau sampai situ mungkin pertemuan yang lalu sudah sempat dijelaskan. Ya mudah-mudahan ini juga tetap bisa menjadi tambahan informasi buat kita semua. Allahu a'lam.